Bab 1971, Fenomena Setan. Awalnya, Lin Ming percaya bahwa apa yang disebut jenius yang memasuki persidangan terakhir ini hanyalah sekelompok rakyat jelata. Dibandingkan dengan Zheng Mei dan Xiao Moxian di masa lalu, mereka jauh lebih buruk. Dengan demikian, Lin Ming tidak terlalu peduli atau menaruh banyak perhatian pada mereka. Dia berpikir apakah di gerbang hukum atau di tingkat keempat, mereka tidak akan bisa menimbulkan kekacauan. Gerbang hukum telah mengkonfirmasi hal ini. Di antara semua orang di sini, yang paling tangguh adalah pria gendut dari Istana Keberuntungan Sein, namun dia bahkan tidak mampu melewati tingkat kesulitan surga dengan sempurna. Tapi Lin Ming tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini secara tak terduga berhasil membangkitkan pemandangan aneh di tingkat keempat. Ini bukanlah sesuatu yang biasa, tapi keberadaan yang benar-benar menakutkan. Itu bisa berupa harta karun dunia tertinggi, atau kelahiran atau iblis super. Terlepas dari yang mana, Lin Ming tetap tertarik. Selain itu, dia juga merasa aura ini familiar, jadi kenapa dia tidak pergi dan melihatnya. Lin Ming dengan santai melangkah maju. Ruang berputar di bawah kakinya. Meski langkahnya tampak lambat dan mantap, dia dengan cepat melangkah ribuan mil menuju rawa hitam. Kepala hantu hitam itu terlalu besar. Semua penantang uji coba di tingkat keempat telah menyadarinya. Untuk sementara waktu, semakin banyak orang yang datang. Dan saat ini, tepat di luar ruang percobaan terakhir di Laut Asura yang sangat dalam, avatar Famin tenggelam 100.000 kaki di bawah air. Di kedalaman terdalam dari kumpulan daging dan darah, Putra Keberuntungan Sein sedang duduk di atas kursi raksasa yang ditutupi kulit binatang badak purba. Dia diam-diam menatap kristal proyeksi di depannya. Kristal ini menunjukkan pintu masuk ke sidang terakhir. Tidak peduli alat ajaib apa itu, tidak ada yang bisa memata-matai apa yang terjadi dalam ujian terakhir, ruang itu sepenuhnya terisolasi dari hukum luar. Meskipun melihat pintu masuk sidang terakhir tidak ada artinya, mata Putra Keberuntungan Sein tidak meninggalkan proyeksi kristal. Dia adalah seseorang yang suka minum anggur berkualitas, dan bahkan hari ini dia memegang gelas anggur di tangannya. Tapi, dia sebenarnya tidak tertarik untuk minum anggur, lagi pula, apa yang terjadi di persidangan terakhir sangatlah penting baginya. Jika terjadi kecelakaan, itu akan menjadi bencana besar baginya. Ketika Putra Keberuntungan Suci merasa sulit untuk rileks, kristal proyeksi tiba-tiba bergetar. Hantu buram muncul di udara di atas kristal proyeksi. Melihat hantu ini, Putra Keberuntungan Sein segera menegakkan tubuh. Dia berdiri dan membungkuk dengan sopan. Anak ini menyapa yang mulia leluhur yang berdaulat. Hantu yang muncul adalah Good Fortune Sein Sovereign. Suara Good Fortune Sein Sovereign pelan dan menghantui. Dia berkata, saya baru saja merasakan hubungan saya dengan beberapa potong daging dan darah kelaparan itu tiba-tiba menghilang, daging dan darah itu seharusnya ditelan. Daging dan darah kelaparan adalah bola daging merah yang dibawa ke persidangan terakhir oleh pria gendut dan yang lainnya untuk mencari harta karun yang mereka cari. Gumpalan daging itu telah meleleh dan mengalir ke rawa lalu ditelan. Good Fortune Sein Sovereign bisa langsung merasakan hal ini. Jika bukan karena daging dan darah yang berasal dari kelaparan dan memiliki hubungan kehidupan dengannya, maka penguasa suci keberuntungan tidak akan tahu apapun tentang apa yang terjadi di persidangan terakhir. Ini, Putra Keberuntungan Suci terkejut sesaat sebelum berubah menjadi gembira. Sepertinya mereka sudah menemukannya. Itu benar, tentu saja, bisa jadi para murid yang diutus terbunuh dan daging dan darah kelaparan dimurnikan. Haha, kemungkinan hal itu terjadi hampir nol. Dalam putaran uji coba terakhir ini, tidak ada satupun penantang uji coba yang mampu membunuh 20 murid yang saya kirimkan dan bahkan menyempurnakan kelaparan. Daging dan darah kelaparan, meski hanya sedikit, akan membutuhkan waktu lama bahkan bagi seorang Empyrean untuk memurnikannya. Good Fortune Sein San dipenuhi dengan keyakinan. Selama lokasi benda itu ditemukan maka mendapatkannya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dan begitu mereka mendapatkannya, kekuatan para suci akan meningkat pesat. Dan ketika itu terjadi, dia juga akan mendapat untung tanpa henti. Saya harap begitu, suara Good Fortune Sein Sovereign terdengar bermartabat. Tidak ada yang salah. Yang mulia leluhur yang berdaulat, Anda dapat yakin bahwa para murid yang memasuki ujian terakhir kali ini semuanya dipilih secara pribadi oleh anak Anda. Baik itu usia kerangka, kekuatan, atau bakat, semuanya telah saya periksa secara menyeluruh. Di antara generasi muda Good Fortune Sein Palace, mereka adalah talenta paling cocok yang mampu menyelesaikan misi. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan misi, saya telah mengubah tubuh mereka. Di antara rekan-rekan mereka, mereka tidak terkalahkan. Anak Anda secara pribadi telah menangani setiap aspek misi ini. Jika ada masalah, maka anak Anda sendiri yang akan memotong tangan dan kakinya dan menderita hukuman lainnya. Suara Good Fortune Sein San sangat tegas, tidak mengizinkan jalan keluar apapun. Good Fortune Sein Sovereign perlahan mengangguk. Bayangannya berangsur-angsur menghilang. Saat Good Fortune Sein Sovereign benar-benar menghilang, Good Fortune Sein San melompat, kegembiraan terpancar di matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, seolah seluruh dunia bisa ditangkap di telapak tangannya. Dia punya ambisinya sendiri. Begitu mereka menemukan apa yang mereka inginkan, maka para Sein mungkin bisa mengalahkan para spirita dan mendominasi seluruh 33 surga. Pada saat itu, dia akan mampu menembus keilahian sejati dan bahkan mencapai keilahian sejati yang ekstrim, setelah itu mewarisi posisi penguasa suci dari ras suci.
Kehidupan kelaparan sangat panjang. Ketika Good Fortune Saint Sovereign terbaring di tempat tidur, sekarat karena usia tua, maka kelaparan pasti akan diturunkan kepadanya. Pada saat itu, apakah itu di langit di atas atau di bumi di bawah, hanya dialah yang akan berkuasa. Titik 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 titik. Lin Ming menggunakan beberapa napas waktu untuk melintasi ribuan mil, sehalus sedang berjalan-jalan di taman. Dia tiba di langit di atas rawa air hitam. Di sini, Lin Ming bisa dengan jelas melihat murid-murid Istana Keberuntungan Saint. Mereka sebenarnya telah menggali lubang besar di rawa air hitam. Dan aura menakutkan itu datang dari dalam lubang. Melihat murid-murid Good Fortune Saint Palace ini, alis Lin Ming melengkung ke atas. Tampaknya kekacauan ini benar-benar dipicu oleh orang-orang ini. Lin Ming dengan mudah menyembunyikan dirinya dalam distorsi ruang. Dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa menemukannya. Dia tidak khawatir. Pertama, dia ingin melihat dan melihat apa yang mereka lakukan. Namun saat ini, semakin banyak penantang uji coba yang bergegas ke sini. Mereka mengelilingi lubang besar itu, berdiri puluhan mil jauhnya dan melayang naik turun di kehampaan. Mata semua orang terpaku pada lubang itu. Di mata mereka ada tanda-tanda kegembiraan, keserakahan, dan bahkan ketakutan. Itu adalah murid dari Istana Keberuntungan Saint. Fenomena itu benar-benar terjadi karena mereka. Ketika saya melihat posisi fenomena itu, saya sudah menduga itu adalah mereka. Beberapa hari yang lalu, saya melihat orang-orang mencari sesuatu di rawa air hitam itu, dan sekarang mereka masih mencari. Saya pikir mereka sudah tahu bahwa rawa itu tidak biasa. Itu benar, saya juga melihat mereka sebelumnya. Saya pikir itu aneh. Ruang di tingkat keempat begitu besar namun mereka semua berkumpul di rawa air hitam kecil itu, menghabiskan 7 atau 8 hari mencari tanpa pergi ke tempat lain. Jelas sekali mereka sudah mempersiapkan semua ini sebelum datang ke sini. Tapi, itu membingungkan. Ruang uji coba terakhir ini sangat misterius, lalu bagaimana mereka memperoleh informasi tersebut? Ini terlalu mencurigakan. Tidak peduli bagaimana mereka memperoleh informasi itu, harta karun itu seharusnya tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh mereka. Mungkin ada reruntuhan kuno di sana dengan banyak harta karun. Jika kita mampu merebutnya maka semua orang akan mendapat bagiannya. Tentu saja mereka semua harus berhati-hati. Reruntuhan kuno semacam ini biasanya menyimpan bahaya berlapis-lapis. Kesalahan kecil bisa merenggut nyawa mereka. Murid-murid Istana Keberuntungan Saint lebih kuat dari kita, tetapi jumlah kita lebih banyak. Selama kita bekerja sama dalam pertempuran ini maka tidak akan menjadi masalah untuk membunuh mereka semua. Orang yang berbicara adalah murid dari Jalan Asura bagian dalam. Sekalipun berita tentang mereka yang membantai orang di sini terungkap, risikonya tetap sepadan. Selain itu, mereka tidak takut pada Good Fortune Saint Sovereign. Jalan Asura adalah sebuah dunia yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada 33 surga, dan betapapun kuatnya penguasa suci keberuntungan, dia tidak akan melakukan apapun secara sembarangan terhadap Jalan Asura. Pertama, ada pencegahan dari Asura Roadmaster. Jalan Asura berisi hukum Asura yang menakutkan, dan tidak ada yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi jika ada yang menyerang negeri ini. Kedua, pengaruh asli Jalan Asura juga sangat kuat, mereka memiliki setidaknya 2 dewa sejati. Selain itu, di bagian terdalam Laut Asura dan Great Desolate, dikatakan ada beberapa binatang buas tingkat dewa sejati yang bersembunyi. Saat semua orang menunggu kesempatan untuk bergerak dalam kelompok kecil mereka, bersiap untuk pertempuran yang akan datang, raungan keras tiba-tiba meledak dari lubang besar. Raungan ini sangat menakutkan, seolah-olah ada iblis mengerikan yang bangkit dari lubang itu. Setelah raungan ini, aliran energi yang dahsyat melesat ke langit, bahkan memusnahkan kehampaan. Penantang percobaan yang terlalu dekat karena keserakahan dan keingintahuannya berteriak ketakutan saat dia tersapu oleh kekuatan ini. Tubuhnya berputar ke udara dengan aliran energi ini. Dia mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, lalu, di bawah pandangan semua orang yang hadir, tubuh Fana dengan cepat membusuk saat daging dan darahnya diserap oleh aliran energi ini dan dia berubah menjadi kerangka. Bahkan kerangka itu pun hancur, berubah menjadi bubuk yang segera lenyap. Seperti ini, seorang jenius dari pengaruh besar di dalam Jalan Asura telah berubah menjadi asap dan debu. Adegan ini meninggalkan perasaan menyeramkan yang merayapi kulit kepala semua orang. Apa aliran energi itu? Dan saat ini, aliran energi yang keluar dari lubang itu tidak menghilang dalam kehampaan. Sebaliknya, ia perlahan berkumpul menjadi hantu hitam raksasa. Hantu hitam ini tingginya 1000 kaki. Itu ditutupi sisik seukuran ember dan dalam keadaan setengah tegak. Kedua lengannya kuat dan tebal serta kakinya seperti tiang penyangga surga. Di belakangnya, ekor besar berayun, ditutupi paku tulang. Mata hantu itu berwarna merah darah saat ia memandang rendah dunia dengan jijik. Meskipun pandangannya tidak tertuju pada para seniman bela diri yang hadir, mereka masih merasakan napas mereka tercekat di tenggorokan, seolah jantung mereka akan berhenti berdetak setiap saat. Hantu ini adalah, semua orang panik karena kagum dan takut. Dan dalam distorsi ruang, saat Lin Ming melihat semua ini, bahkan dia merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Pandangan bijaksana muncul di matanya. Dia akhirnya menyadari mengapa dia merasa aura dari lubang itu begitu familiar. Jika dia tidak salah, maka hantu hitam ini sebenarnya adalah iblis neraka. Jurang tersebut memiliki perbedaan tingkat yang sangat tinggi di antara mereka. Eksistensi paling kuat di barisan mereka sekuat jika tidak lebih kuat dari dewa sejati.
Dan jurang di depannya ini adalah tipe yang seperti itu. Sekelompok junior dengan budidaya antara alam Holy Lord dan alam Raja Dunia entah bagaimana berhasil membangkitkan bayangan jurang tingkat ketuhanan sejati. Lin Ming tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi secara acak. Di balik semua ini, bayangan Good Fortune Saint Sovereign sedang mengintai. Kemungkinan besar ini adalah rencana yang dirancang oleh Good Fortune Saint Sovereign. Babak 1972, Peninggalan Setan. Good Fortune Saint Sovereign adalah kenangan yang tidak akan pernah dilupakan Lin Ming. Orang itu adalah penyebab malapetaka umat manusia. Apapun yang berhubungan dengan Good Fortune Saint Sovereign, Lin Ming dengan senang hati menghancurkannya. Dan pada saat ini, dalam ledakan yang bergemuruh, hantu iblis di langit meledak. Sepertinya medan energi yang tersegel di bawah tanah tiba-tiba meledak, dan karena ketidakstabilannya yang ekstrim, medan energi tersebut langsung menghilang. Saat aliran energi tersebar secara sembarangan, aliran energi itu melonjak seperti gelombang angin hitam. Semua seniman bela diri membelok untuk menghindarinya, jangan sampai mereka tertiup angin hitam ini dan memicu sesuatu yang mengerikan. Semua ini jatuh ke mata Lin Ming. Dia bahkan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyeret sedikit angin hitam ini ke dalam distorsi ruang tempat dia bersembunyi. Merasakan angin hitam ini, kilatan kejutan muncul di mata Lin Ming. Angin hitam ini dipenuhi dengan energi kematian yang sangat besar. Terlebih lagi, meskipun medan energi sisa dalam angin hitam dipenuhi dengan aura yang luas, aura ini tidak memiliki kekuatan yang berkelanjutan. Seolah-olah, jurang maut telah mati. Angin hitam ini sepertinya merupakan akumulasi energi kematian setelah mayat iblis jurang terkubur di bawah tanah selama 10 miliar tahun. Saat Lin Ming memikirkan semua ini, dia menyelidiki lubang itu dengan akal sehatnya. Kemudian, dia dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam. Di dasar lubang ada benda berbentuk silinder yang terasa seperti kerangka. Seluruhnya berwarna hitam, panjangnya hanya 1 kaki, dan sehalus kristal seperti sepotong batu giok hitam. Dan di batu giok hitam ini, ada noda darah daging segar. Daging dan darah ini perlahan-lahan diserap oleh batu giok hitam, seperti spons yang menyerap air. Ini adalah potongan daging dan darah yang berasal dari kelaparan. Dalam pencarian batu giok hitam ini, daging dan darah kelaparan telah meleleh, berubah menjadi air berdarah yang ditelannya. Lin Ming pernah bertarung dengan kelaparan dan akrab dengan auranya. Dia samar-samar menyadari bahwa daging dan darah itu berasal dari kelaparan. Adapun batu giok hitam, Lin Ming tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa merasakan aura yang sangat padat datang darinya, yang ratusan bahkan ribuan kali lebih kuat dari tulang naga tertinggi yang diperoleh Lin Ming dari alam mistik Dewa Binatang. Saat Lin Ming melihat tulang hitam ini, dia tiba-tiba merasakan naga hitam kecil di dunia batinnya mulai bergerak. Hitam kecil. Lin Ming terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Little Black menghabiskan sebagian besar waktunya tertidur lelap di dunia Lin Ming. Saat Lin Ming menyerap kekuatan dunia dari seluruh penjuru, naga hitam kecil juga menyerap kekuatan alam semesta untuk tumbuh. Biasanya ia tenang dan damai, tertidur lelap, tidak seperti sekarang ketika ia tiba-tiba mulai bergerak dengan gelisah. Selama beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming telah mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan naga hitam kecil pada tingkat spiritual. Dari apa yang naga hitam coba sampaikan, benda giok hitam kecil ini adalah sesuatu yang sangat ingin ditelannya. Apakah maksudmu ini adalah peninggalan yang ditinggalkan dari kematian makhluk yang tangguh? Lin Ming bergumam, kaget. Naga hitam kecil itu telah menemaninya ke jurang iblis abadi beberapa kali di mana ia mewarisi kekuatan penguasa naga serta banyak pengetahuan dan pengalaman penguasa naga. Di banyak daerah, naga hitam kecil tahu lebih banyak daripada Lin Ming. Jika demikian, maka ini pasti iblis jurang yang kuat yang dibunuh oleh Master Jalan Asura dan kemudian dimurnikan. Master Jalan Asura meninggalkan peninggalan iblis ini dan sekarang penguasa suci keberuntungan sedang mencarinya. Lin Ming segera menebak apa yang terjadi. Faktanya, ini adalah iblis jurang yang telah dibunuh dan dimurnikan oleh Master Jalan Asura. Namun meski yang tersisa hanyalah peninggalan, benda itu tetap sangat berbahaya dan dapat membunuh serta menelan banyak nyawa. Secara khusus, ia mampu membentuk hubungan dengan daging dan darah jurang kelaparan. Dengan menggunakan ini, Good Fortune Saint Sovereign dapat menemukan peninggalan iblis. Tujuannya adalah untuk menggali relik ini dan membiarkan kelaparan memakannya sebagai makanan. Selama tahun-tahun ketika Good Fortune Saint Sovereign menginvasi alam ilahi, kelaparan telah menelan terlalu banyak hal. Sekarang ia berada di jurang evolusi. Saat ini, Good Fortune Saint Sovereign membutuhkan sesuatu yang dapat membawa perubahan kualitatif dan memungkinkan kelaparan menyelesaikan evolusinya, sehingga meningkatkan kekuatannya. Peninggalan iblis ini adalah kunci untuk mencapai semua ini. Pada saat ini, para murid Good Fortune Saint Palace telah berkumpul di dasar lubang. Energi kematian yang keluar dari lubang itu sangat korosif hingga mampu melarutkan daging dan darah seseorang dalam sekejap, namun entah bagaimana, para murid ini tidak terluka. Tak satu pun dari mereka yang terluka. Terlebih lagi, dengan begitu banyak orang yang berkumpul untuk mendambakan harta karun yang telah mereka gali, para murid tidak tampak terkejut sama sekali, melainkan seolah-olah mereka telah mengantisipasi hal ini. Pikiran Lin Ming berpacu. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini telah bersiap. Mengenai dampak energi kematian hitam itu, penguasa suci keberuntungan pasti telah memberi mereka alat sihir khusus yang mampu menahannya. Kemudian, dua murid Good Fortune Saint Palace bergegas keluar dari lubang.
Mereka melompat ke permukaan seperti dua serigala gila, dengan dingin memandangi para penantang uji coba yang datang dari segala penjuru. Dengan kedua murid ini menghadapi lebih dari 100 seniman bela diri lainnya, mereka tidak tampak takut sama sekali. Hal ini mengejutkan mereka yang hadir. Di antara mereka, salah satunya adalah seniman bela diri spiritas yang relatif terkenal yang berasal dari pengaruh tingkat ketuhanan sejati di Jalan Asura bagian dalam Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Seniman bela diri ini melangkah maju, wajahnya menyeringai. Dia berencana untuk mengatakan beberapa kata pembuka sebelum mereka berjuang untuk mencuri harta karun ini, untuk membuat keseluruhan tindakannya tampak lebih bisa dibenarkan. Namun, orang ini tidak pernah membayangkan bahwa kedua murid Good Fortune Saint Palace akan angkat bicara terlebih dahulu. Jika kamu tidak ingin mati maka cepatlah pergi. Kata-kata yang menghina ini dipenuhi dengan penghinaan. Saat mereka berbicara, para penantang persidangan tertegun sejenak sebelum menjadi marah. Para murid Good Fortune Saint Palace ini gila. Apakah otak mereka normal? Apa yang membuat mereka berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Kamu sedang mendekati kematian. Beberapa murid dalam Jalan Asura menyeringai jahat. Mereka juga berpikir untuk melontarkan kata-kata sopan dan bertanya apakah para murid Istana Keberuntungan Saint ingin membagi harta karun itu atau tidak. Tetapi karena orang-orang ini tampak sangat ingin mati maka mereka tidak mau repot-repot bercanda. Ayo pergi. Kami memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Kelilingi mereka semua dan bunuh mereka. Semakin banyak orang berkumpul dan bergerak maju. Tetapi pada saat ini, dua murid Istana Keberuntungan Suci yang melompat keluar untuk memprovokasi semua orang di luar tiba-tiba mundur selangkah dan jatuh ke dalam lubang. Melarikan diri. Mereka ingin memikat kita. Para jenius yang hadir bukanlah orang bodoh. Tindakan kedua murid itu sempat menimbulkan kecurigaan mereka. Seolah-olah mereka sengaja mencoba memprovokasi mereka untuk masuk ke dalam lubang. Hati-hati, mungkin ada sesuatu yang aneh terjadi di lubang itu. Angin hitam yang keluar tadi mampu membunuh seseorang. Seseorang mengerutkan kening. Kalau mereka bisa masuk, kenapa kita tidak? Bagaimanapun, kelahiran harta langka adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan susah payah. Jika kita bahkan tidak berani memasuki pintu itu, apa gunanya berada di sini? Kata seorang pria kasar dengan sembarangan. Tapi meski dia tampak agak kasar, dia tidak terburu-buru. Dia menunggu sebentar dan menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki lubang itu berulang kali. Dia merasa angin hitam yang dipenuhi medan energi itu sepertinya telah lenyap. Karena itu, dia mengenakan baju besi harta karun dan menggenggam dua buah giok kejernihan pikiran di tangannya. Kemudian, dia memutar perisai energinya hingga batasnya dan dengan hati-hati terbang ke dalam lubang. Setelah melewati beberapa ribu kaki ke bawah, tidak terjadi apa-apa pada makhluk besar itu. Angin hitam kencang yang keluar dari lubang sangat kuat pada awalnya, tapi kemudian melemah secara signifikan. Bagaimanapun, iblis jurang itu sudah lama mati. Melihat orang brutal ini menyerbu masuk tanpa satu luka pun, banyak seniman bela diri yang siap bergerak juga mulai menyerbu masuk. Kemudian, sebagian besar penantang uji coba juga terbang ke dalam lubang, termasuk Lin Ming di antara mereka. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia berbaur dengan kerumunan besar dan masuk. Terbang ke dalam lubang, orang bisa melihat betapa besarnya lubang itu. Lubang itu berdiameter 3 mil dan dapat dengan mudah menampung lebih dari 10.000 orang. Tapi kedalaman lubangnya hampir 100 mil. Ketika seseorang mencapai dasarnya, cahaya dari atas telah melemah hingga hampir tidak ada. Terlebih lagi, ketika seseorang masuk lebih dalam ke dalam lubang, energi kematian menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Para seniman bela diri dengan hati-hati bergerak maju. Dalam kelompok itu juga ada murid dari Soaring Feather God Mountain. Meskipun mereka berada di pihak yang sama dengan Istana Keberuntungan Saint, mereka jelas tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Istana Keberuntungan Saint. Ini semua terlihat dari ekspresi wanita berpakaian abu-abu itu. Dia sama-sama terkejut namun juga ragu-ragu. Ketika kelompok itu terjatuh, kegelapan menjadi semakin tebal. Ketika kerumunan orang mendekati dasar lubang, sebuah suara suram bergema. Kamu akhirnya mengumpulkan keberanian untuk turun. Aku dengan hormat menunggu kedatanganmu selama ini. Semua seniman bela diri menoleh untuk melihat orang yang berbicara, itu adalah pria gemuk dari Good Fortune Saint Palace. Pria gendut itu berdiri di dasar lubang yang gelap gulita, menyeringai dingin ketika dia melihat ke arah kerumunan penantang uji coba. Bola api yang berkobar tiba-tiba menyala dan menerangi dasar lubang. Cahaya menyinari wajah kejam pria gendut itu. Karena pria gemuk itu sangat gemuk, ini seharusnya menjadi pemandangan yang lucu, tetapi dalam situasi ini, sepertinya dia telah menjadi iblis pemakan manusia. Semua penantang uji coba meningkatkan kewaspadaan mereka. Meski mereka punya keunggulan dalam jumlah, mereka tidak bisa gegabah di tempat asing seperti itu. Kamu benar-benar suka menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apakah menurut Anda Istana Keberuntungan Suci Anda dapat menangani begitu banyak dari kita? Kalian semua menggali lubang yang dalam, sepertinya kalian ingin membuat makam sendiri. Rawa hitam adalah kuburan langit dan bumi yang terbentuk secara alami. Setelah kamu mati, kamu akan tinggal di sini dan membusuk, dan selamat jalan. Beberapa murid dalam Jalan Asura mengejek. Saat mereka berbicara, mereka telah membentuk barisan pertempuran, siap menghadapi situasi apapun yang bisa terjadi. Makam, sudut pandang Anda cukup menarik, tetapi tampaknya Anda telah melakukan kesalahan sederhana. Tempat ini hanya kuburanmu. Sejak kamu turun, maka tetaplah di belakang.
Pria gendut itu tiba-tiba meraung. Ini tidak tampak seperti auman manusia, tapi auman binatang buas. Pada saat berikutnya, suara letupan yang eksplosif terdengar dari seluruh tubuhnya. Lapisan lemak tebal di tubuhnya menggeliat dengan keras. Pembuluh darah biru yang tajam menonjol di sekujur tubuhnya dan otot-otot seperti baja mulai meningkat. Metamorfosis tubuh ras suci. Lin Ming segera berpikir. Ini juga yang dipikirkan orang lain. Di antara para Sein, mereka yang memiliki garis keturunan luar biasa mampu menjalani metamorfosis tubuh. Putra keberuntungan suci dan pangeran kekaisaran Naki adalah contohnya. Namun segera, Lin Ming menemukan ada sesuatu yang salah. Metamorfosis tubuh pria gendut itu terlalu aneh. Seluruh dagingnya telah pecah, dan dari celah-celah tubuhnya muncul duri-duri tulang, tampak seperti pedang dan tombak yang ganas. Kerangkanya juga mulai memanjang, bertambah tinggi. Tinggi tubuhnya mencapai lebih dari 10 kaki, dan terus bertambah tinggi. Aura yang sangat akrab dengan Lin Ming tiba-tiba keluar dari pria gemuk itu. Aura ini berasal dari kelaparan. Bab 1973, Setan Buatan. Kelaparan. Bagaimana ini? Mata Lin Ming berkilat kaget. Ini sama sekali bukan metamorfosis tubuh orang suci, tapi kekuatan yang datang langsung dari kelaparan. Dan saat ini, pakaian di punggung pria gendut itu sudah terkoyak. Pustula berdarah besar muncul dari punggungnya. Deguk berdeguk. Bintil-bintil ini menggeliat dan merayap dengan keras, semakin membesar hingga meledak. Saat darah dan plasma terbang ke udara, beberapa tentakel mirip ular piton muncul dari bintil-bintil ini, menari-nari. Ini, murid Lin Ming menyusut. Tidak mungkin dia salah mengira tentakel ini sebagai sesuatu yang lain, itu adalah tentakel naga darah kelaparan. Satu-satunya perbedaan adalah pada tubuh pria gendut itu, mereka telah menyusut berkali-kali lipat. Saat ini, pria gendut itu sudah tidak bisa dikenali sama sekali dari penampilan masa lalunya. Dia telah menjadi iblis merah darah setinggi 20 kaki dengan duri tulang ganas yang menonjol keluar dan otot-otot yang diikat erat melilitnya. 8 tentakel mengepak dari belakangnya. Melihat pria gendut itu, semua orang menjadi bingung. Bentuk kehidupan berwarna merah darah ini sama sekali tidak tampak seperti manusia, melainkan iblis buatan manusia. Ini adalah kekuatan yang berasal dari kelaparan, saya mengerti sekarang. Lin Ming mengingat Empyrean Primordius dari ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, ketika Lin Ming melihat Empyrean Primordius, penampilan Empyrean Primordius adalah seperti iblis. Tapi dia tidak memiliki tentakel kelaparan. Sebaliknya, yang dia miliki adalah bilah tulang yang tajam. Empyrean Primordius telah merebut tubuh jurang dan berubah menjadi penampilan seperti itu. Pria gemuk ini kemungkinan besar berada dalam situasi yang sama. Seseorang telah menanamkan daging dan darah kelaparan secara artifisial ke dalam tubuhnya. Tubuh iblis jurang hampir mustahil untuk direbut. Setelah Empyrean Primordius merebut tubuh jurang, dia kehilangan kesadaran dirinya. Dan kekuatan pria gendut itu jelas jauh lebih rendah daripada Empyrean Primordius. Memintanya untuk merebut tubuh jurang maut sama saja dengan mengirimkan makanan ke sana. Namun, jika tubuhnya ditanamkan daging dan darah kelaparan maka itu berbeda. Ini karena darah dan daging kelaparan berada di bawah kendali penguasa suci keberuntungan. Daging dan darah ini akan mematuhi perintah orang lain dan sebagai hasilnya, ia tidak akan menelan pria gendut itu. Jadi itulah yang terjadi, saat kelaparan menjadi semakin kuat dan kendali penguasa suci keberuntungan atas hal tersebut menjadi semakin ketat, dia dapat memisahkan bagian dari daging dan darah kelaparan dan menanamnya ke dalam tubuh seniman bela diri tingkat tinggi untuk menyusun buatan iblis. Jika kemampuan mengendalikan Good Fortune Saint Sovereign cukup kuat maka dia bahkan bisa membentuk legiun setan. Bisa dibayangkan bahwa legiun iblis ini akan memiliki efisiensi pertempuran yang mengerikan. Pada saat yang sama, mereka juga sepenuhnya dikendalikan oleh Good Fortune Saint Sovereign. Ini karena tubuh mereka menyatu dengan daging dan darah kelaparan, hanya pemikiran dari Good Fortune Saint Sovereign dan tulang mereka bahkan tidak tersisa. Ketika Lin Ming menyadari semua ini, dia bisa merasakan bahwa ambisi Good Fortune Saint Sovereign menjadi semakin besar. Melalui kelaparan, ada terlalu banyak hal yang bisa dia tangani. Perlahan-lahan dia akan mampu memperluas kendalinya atas seluruh 33 surga. Tentu saja, ini semua didasarkan pada premis bahwa dia bisa mengalahkan kaisar jiwa yang sama ambisiusnya. Monster apa itu? Saat para penantang uji coba melihat perubahan pria gendut ini, mereka semua merasa lemah hati. Ini berasal dari aura kelaparan. Sebagai eksistensi yang sangat menakutkan, setelah daging dan darah kelaparan menyatu ke dalam tubuh pria gemuk itu, aura yang dibawanya menyebabkan semua penantang ujian yang hadir merasa takut dan takut. Itu seharusnya merupakan metamorfosis tubuh ras suci. Hanya saja kami belum pernah melihat versi ini sebelumnya. Beberapa orang mengatakan untuk menghibur diri sendiri dan juga meningkatkan semangat mereka. Namun, kali ini, pria gendut itu terkekeh. Apakah kalian semua benar-benar berpikir ini adalah metamorfosis tubuh ras suci? Saat pria gendut itu berbicara, pembuluh darah biru berdenyut di sekujur tubuhnya seperti cacing. Sepertinya setiap suku kata yang dia ucapkan sangat sulit untuk diucapkan. Suaranya telah berubah total. Suaranya serak, rendah, dan dalam. Perubahan tubuhnya menyebabkan suaranya sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia. Pada saat ini, setiap perubahan dalam tubuh pria gemuk itu tertangkap di mata Lin Ming. Vitalitas darahnya, habis terbakar. Daging dan darah kelaparan menelan sel-selnya.
Jika dia mencoba mempertahankan metamorfosis tubuh seperti ini terlalu lama maka dia akan mati. Tampaknya metamorfosis tubuh ini memiliki batasan yang sangat besar. Menggunakannya sekali saja akan menyebabkan seseorang kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya dan juga mempengaruhi batas masa depan mereka. Bahkan ada kemungkinan mereka akan ditelan oleh kelaparan. Lin Ming berpikir sambil merasakan vitalitas darah dalam pria gemuk itu. Kelaparan adalah iblis jurang dan atributnya adalah menelan semuanya. Ini adalah naluri yang terukir di setiap inci daging dan darah kelaparan. Bahkan dengan Good Fortune Saint Sovereign menahannya, sulit untuk sepenuhnya menghapus naluri semacam ini. Sejak kekuatan terlarang ini ditanamkan dalam diriku, ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya. Kalian semua seharusnya merasa terhormat. Saat pria gendut itu berbicara, dia meraung dan melemparkan dirinya ke arah murid dalam jalan Asura. Murid dalam jalan Asura itu berasal dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Di antara para penantang uji coba di sini, kekuatannya ada di eselon atas. Hati-hati, seseorang berteriak ketakutan. Tapi, pria gendut itu terlalu cepat, kecepatannya melampaui kemampuan reaksi orang-orang yang hadir. Murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi telah melalui berbagai ujian hidup dan mati. Meski otaknya tidak merespons, tubuhnya sudah mulai bergerak secara refleks, bertindak mandiri di saat kritis ini. Dia melompat mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang tebal dan menebasnya ke bawah. Kegelapan yang tebal dan lengket keluar dari pedangnya seperti tinta. Kegelapan ini mengandung serangan jiwa dewa yang kuat. Kegelapan yang pekat meraung, membentuk hantu dewa kematian. Hantu dewa kematian menggenggam sebuah sabit saat ia berlari menuju lautan spiritual pria gendut itu. Ini adalah kekuatan ilahi transenden dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi, sebuah keterampilan misterius yang khusus digunakan untuk menyerang lautan spiritual. Murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi ini cukup pintar, melihat bahwa dia tidak bisa menghindari serangan pria gendut itu, dia memutuskan untuk menggunakan serangan sebagai pertahanan. Metamorfosis tubuh pria gemuk itu segera terlihat menambah tubuh fana, itu adalah pilihan yang jelas untuk menyerang lautan spiritual lawan. Kaca, pedang murid Divine Void Divine Kingdom ditangkap oleh pria gendut itu. Pada saat yang sama, sabit dewa kematian menebas kepala pria gendut itu. Pria gendut ini sama sekali mengabaikan sabit dewa kematian. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan, menggenggam hati murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Mata murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi memancarkan rasa tidak percaya yang mendalam. Dia menatap tanpa daya saat sabit dewa kematian memotong kepala pria gendut itu. Tapi di saat yang sama, perasaan dingin muncul di dadanya. Cakar tajam pria gendut itu menusuk dadanya dan meraih jantungnya yang berdetak kencang. Tidak, perasaan dipegang hati sungguh tak terlukiskan. Ketakutan dan ketidakberdayaan menutupi mata murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Sebelum dia selesai berbicara, pria gendut itu dengan kejam menyeringai dan memutar tangan kanannya, memelintir pembuluh darah murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi dan merobek jantungnya. Engah, darah keluar, ekspresi murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi menjadi kaku dan tubuhnya terjatuh seperti anjing mati. Saat dia terjatuh, dia bisa melihat pria gendut itu memegang jantungnya yang berdetak, menetes, dan kemudian langsung menelannya utuh. Seorang penantang percobaan berteriak ketakutan. Pria gemuk iblis yang bermetamorfosis tubuh ini sebenarnya telah memakan hati seseorang. Terlebih lagi, yang paling membuat takut orang-orang ini adalah serangan jiwa murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi sepertinya tidak melukai pria gemuk itu sama sekali. Murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi jelas unggul dalam serangan jiwa dewa, namun serangan seperti itu dengan mudah dapat ditahan oleh pria gendut itu. Mungkinkah kelemahan pria gendut ini adalah tubuhnya? Melihat tubuh pria gendut yang tampak berotot tebal sekeras besi, penantang uji coba tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya menggunakan serangan material. Jika pertahanan tubuh fananya bahkan lebih kuat dari pertahanan jiwanya, maka ini benar-benar monster. Daging dan darah kelaparan menelan serangan jiwa murid itu, Lin Ming bisa melihat apa yang terjadi. Kelaparan adalah suatu keadaan yang menakutkan. Kemampuannya adalah menelan semuanya. Ia bahkan bisa menelan aturan Dao Surgawi, jadi apa yang menelan serangan jiwa dewa. Setelah menyatu dengan kelaparan, belum lagi peningkatan kekuatan, namun kemampuan bertahan untuk menelan serangan energi, material, dan jiwa dewa membuat semua seniman bela diri lain di level yang sama tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ini monster yang benar-benar menakutkan. Lin Ming mengamati dengan cermat perubahan yang terjadi pada tubuh pria gemuk itu. Tapi saat ini, tubuh murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi mulai bergetar. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, seluruh tubuhnya meleleh. Daging di tubuh dan wajahnya tampak meleleh seperti lemak di bawah suhu tinggi. Itu mengalir ke dalam air berdarah bercampur cairan kuning, akhirnya hanya menyisakan tulang. Ketika semua orang melihat ini, mereka menjadi panik, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian, seolah-olah sedang dipanggil, air berdarah ini perlahan-lahan berkumpul menjadi aliran yang mengalir ke dalam lubang di belakang pria gemuk itu di mana air itu diserap seluruhnya oleh kolom tulang yang hitam pekat. Melihat ini, pria gendut itu tersenyum. Dia memperlihatkan gigi yang diwarnai merah darah. Peninggalan iblis itu cukup rakus, dalam jarak sedekat itu, ia bahkan rela menelan daging dan darah biasa. Jika itu adalah daging dan darah jurang maut maka akan lebih hebat lagi. Setelah menjalani metamorfosis tubuhku, meskipun saya dapat secara sadar memenjarakan energi dalam daging dan darah saya masih dapat merasakan panggilan iblisnya.
Kakak magang senior, bukankah ini sesuatu yang dihargai oleh Yang Mulia Penguasa Suci? Hari ini, mari kita simpan kumpulan sampah ini di sini dan gunakan daging dan darah mereka untuk memberi makan peninggalan iblis. Ini adalah pemanfaatan sampah yang terbaik. Di belakang pria gemuk itu, murid lain dari Good Fortune Saint Palace angkat bicara. Tubuhnya juga mulai berubah. Daging dan darahnya menggeliat seolah-olah banyak serangga merayap di bawah kulitnya. Ekspresi kesakitan terukir di wajahnya, seolah proses metamorfosis tubuhnya jauh lebih sulit daripada pria gendut itu. Jelas sekali bahwa kemampuannya mengendalikan daging dan darah kelaparan jauh lebih rendah daripada pria gemuk itu. Yang lainnya, seorang penantang percobaan berteriak ketika dia melihat murid Good Fortune Saint Palace lainnya menjalani metamorfosis tubuh itu. Dia merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin dan jantungnya jatuh ke perutnya. Dia takut ada beberapa setan dalam kelompok murid Good Fortune Saint Palace. Bahkan mungkin saja mereka semua seperti itu. Perasaan ini benar-benar merenggut nyawa, aku hampir mengira aku akan mati, haha. Setelah murid kedua Good Fortune Saint Palace menyelesaikan metamorfosis tubuhnya, dia mulai terengah-engah, seolah-olah dia telah kehilangan hampir separuh hidupnya. Ini adalah kekuatan terlarang yang mereka khawatirkan ketika mereka mencari peninggalan iblis. Kekuatan ini, meski memberi mereka kekuatan yang luar biasa, juga akan merenggut nyawa mereka. Untuk itu diperlukan pengondisian terus-menerus dari Good Fortune Saint Sovereign untuk mengatasi kesulitan dan berhasil menjalani metamorfosis tubuh tanpa mengalami kematian. Namun, karena Good Fortune Saint Sovereign membuang waktu dan tenaga untuk mengkondisikan mereka, ini membuktikan nilai mereka. Nilai itu adalah menemukan peninggalan iblis. Setelah menyelesaikan misi ini, suatu hari mereka akan dapat menyatu sepenuhnya dengan darah dan daging kelaparan, mendapatkan tubuh abadi. Bab 1974 Pembantaian. Saudaraku, tidak perlu bersembunyi lagi. Dalam pertarungan ini kita harus menang apapun resikonya. Begitu kita pergi, kemuliaan akan menjadi milik kita. Yang Mulia Saint Sovereign akan memberi kita hadiah. Pria gendut itu berteriak kepada murid-murid di belakangnya. Menjalani metamorfosis tubuh dengan daging dan darah kelaparan sangatlah berbahaya. Jika seseorang gagal dalam transformasi maka kematian bukanlah hal yang aneh sama sekali. Namun dengan pahala besar yang menanti mereka, mereka harus bertarung. Dalam hal hadiah, Good Fortune Saint Sovereign tidak pernah pelit. Imbalan yang dia berikan seringkali membuat seseorang melayang ke surga. Hal ini juga membuat para seniman bela diri suci rela mati-matian berjuang untuknya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kakak. Mayat lebih dari 20 murid Good Fortune Saint Palace mulai mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Otot mereka tumbuh dan menggeliat saat mengaktifkan metamorfosis tubuh mereka. Semua penantang sidang yang hadir memucat. Ternyata setiap murid Good Fortune Saint Palace sebenarnya adalah salah satu monster ini. Bagaimana sekelompok seniman bela diri biasa bisa bertarung melawan setan buas seperti itu? Pria gendut itu sudah bisa dengan mudah membunuh salah satu seniman bela diri yang berperingkat lebih kuat di antara mereka. Lalu apa yang mampu dilakukan oleh segerombolan mereka? Brengsek, kami bertemu dengan sekelompok maniak. Cepat lari. Para penantang persidangan di sini bersikap rasional dalam tindakan mereka. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Mereka semua memutar teknik gerakan mereka dan mulai keluar dari lubang. Tapi kali ini, pria gendut itu mencibir. Kamu ingin melarikan diri. Ketika kamu turun, kamu semua seharusnya sudah mengerti bahwa kamu akan mati di sini. Saat pria gendut itu berbicara, dia meraung keras. Dari tentakel merah seperti ular piton di punggungnya, puluhan anak panah darah ditembakkan. Anak panah ini terciprat ke dinding lubang. Segera, jaring besar berwarna merah darah muncul di bagian atas lubang. Jaring ini tumbuh seperti rumput liar, segera membungkus seluruh lubang, termasuk tanah, sisi-sisinya, semuanya ditutupi lapisan tebal berwarna merah cerah. Itu adalah formasi susunan. Melihat jaring berwarna merah darah ini, banyak penantang uji coba menjadi pucat pasi. Orang-orang ini telah menyiapkan jebakan untuk mereka. Ini adalah formasi susunan yang melampaui pemahaman para penantang uji coba yang hadir. Dengan kata lain, mustahil bagi pria gendut dan kelompoknya untuk menciptakannya. Mereka pasti menggunakan cakram arai sekali pakai yang sangat berharga serta sejumlah besar batu energi untuk menyalakannya. Formasi susunan semacam ini yang meminjam kekuatan dari batu energi tidak akan bisa terus berputar terlalu lama. Tapi jangka waktu ini lebih dari cukup bagi monster-monster ini untuk membantai sepuasnya di lubang ini. Dengan ini, apalagi para murid Jalan Asura, bahkan para murid Gunung Dewa Bulu yang melonjak pun mulai panik. Mereka tidak pernah menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Murid-murid Istana Keberuntungan Saint ini, mereka tidak akan membunuh mereka juga, kan? Meskipun mereka adalah sekutu, jika ada yang tewas dalam persidangan terakhir ini, mustahil untuk memverifikasi bagaimana hal itu bisa terjadi. Jika mereka diserang di sini maka itu tidak aneh sama sekali. Anda, mulailah membunuh semua orang untukku, kalau tidak aku akan membunuhmu bersama mereka. Otot-otot pria gendut itu mengejang dengan keras. Mata merah darahnya yang buas menatap wanita berpakaian abu-abu dari Soaring Feather God Mountain, penampilannya sama jahatnya dengan serigala iblis. Wanita berpakaian abu-abu itu benar-benar bingung. Menghadapi pria gendut yang menakutkan ini, dia tidak punya pilihan lain. Apakah kamu benar-benar mengira kami adalah ikan yang bisa kamu sembelih sesukamu?
Semuanya, serang bersama, sebelum mereka menyelesaikan metamorfosis tubuh mereka. Seorang murid dalam Jalan Asura berteriak dengan keras. Saat ini, para murid Good Fortune Saint Palace baru menyelesaikan metamorfosis tubuh mereka di tengah jalan, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik kepada mereka. Terlalu naif. Pria gemuk itu menyeringai. Dia bergegas keluar, dan dari punggungnya, 8 tentakel berwarna merah darah keluar seperti ular berbisa dengan momentum yang tak terhentikan. Tentakel ini panjangnya ratusan kaki dan dapat dengan mudah menembus penghalang energi orang-orang yang hadir seolah-olah itu tidak lebih dari kertas. Dua seniman bela diri segera tertusuk dadanya oleh tentakel merah tersebut. Organ mereka pecah. Saat mereka berjuang keras, darah mereka secara sembarangan dihisap melalui tentakel. Banyak orang hampir pingsan di tempat mereka berdiri. Awalnya, meski pria gendut ini tidak mengalami metamorfosis tubuh, kekuatannya masih melampaui semua yang hadir. Di gerbang hukum, satu-satunya yang memilih tingkat kesulitan surga adalah pria gemuk dan wanita berpakaian abu-abu. Namun kini, metamorfosis tubuh pria gendut itu telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Dan wanita berpakaian abu-abu itu sepertinya berniat memihaknya. Ini karena keempat murid dari Soaring Feather God Mountain sudah berdiri di belakang pria gendut itu. Mereka berasal dari faksi yang sama sejak awal, dan di bawah ancaman kematian, akan menjadi aneh jika mereka tidak menerima tawaran yang diberikan kepada mereka. Hanya talenta luar biasa yang bisa mengenali tren saat ini. Orang bijak tahu kapan harus menyerah. Melihat wanita berpakaian abu-abu itu menyerah, pria gendut itu terkekeh. Wanita berpakaian abu-abu itu mengatupkan giginya. Meskipun dia merasa terhina, dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, mereka memang bersama sejak awal. Fokus untuk mempertahankan dan membunuh beberapa yang lebih lemah. Wanita berpakaian abu-abu itu memerintahkan saudara-saudari magang junior yang dibawanya. Setelah semua orang di sini mati, akankah mereka membiarkan kita hidup? Seorang murid Gunung Dewa Bulu melonjak bertanya dengan cemas. Jika kita tidak mencoba mencuri harta mereka maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menyia-nyiakan esensi darah mereka untuk membunuh kita. Metamorfosis tubuh yang mereka alami tidaklah mudah bagi mereka, dan jika kita tidak menyerah kepada mereka maka kita akan segera mati. Untuk sesaat suasana keputusasaan memenuhi lubang tersebut, meliputi semua penantang uji coba yang hadir. Membunuh mereka semua, pria gendut itu berteriak. Biarkan pesta pembantaian besar-besaran dimulai. Setan-setan buatan di Istana Keberuntungan Saint terlalu kuat. Kekuatan yang dihasilkan oleh metamorfosis tubuh ini sama dengan mereka membakar seluruh esensi darah mereka dengan liar. Selain itu, murid-murid ini pada awalnya semuanya lebih unggul dari yang lain. Sejak awal pertempuran ini hanyalah pembantaian sepihak. Penantang uji coba lainnya terbunuh. Dan setelah mereka mati, seluruh esensi darah dan energi mereka diserap seluruhnya oleh peninggalan iblis. Kematian semacam ini di mana mereka berubah menjadi darah merah dan kuning dan kemudian ditelan oleh tulang aneh itu sungguh sangat menyedihkan. Pria gendut itu menjadi gila. 8 tentakel di belakangnya menari seperti gurita, memanen semua kehidupan dengan liar. Adapun para murid Gunung Dewa Bulu melonjak, mereka kebanyakan menemukan beberapa penantang percobaan yang berada di ambang kematian untuk dihabisi, mereka tidak menyerang atas inisiatif mereka sendiri. Tetapi ketika pria gendut itu telah membunuh kurang dari separuh seniman bela diri yang hadir, dan kegilaan pembunuhannya meningkat, hatinya bergetar dan dia berbalik dengan rasa tidak percaya di matanya. 200 kaki di belakangnya, seorang pria muncul. Ini seharusnya bukan sesuatu yang istimewa, tapi pria ini berdiri di tempat peninggalan iblis itu berada, menggunakan tangannya untuk menggenggamnya dengan lembut. Orang ini adalah Lin Ming. Sejak awal, seluruh perhatiannya terfokus pada peninggalan iblis ini. Pria gendut itu bahkan tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Di tangan Lin Ming, peninggalan iblis itu masih meneteskan cairan mayat yang belum mampu diserapnya tepat waktu. Dengan peninggalan iblis yang begitu ganas dan jahat, bahkan pria gemuk pun harus mempertimbangkan dengan cermat apakah akan menyentuhnya atau tidak. Dia akan menyelidikinya berulang kali terlebih dahulu untuk menghindari bahaya dan mencegah terjadinya peristiwa buruk. Tapi pria ini dengan ringan memegang peninggalan iblis di tangannya, seolah dia ingin mengambilnya. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan pria gendut itu adalah pemandangan di sekitarnya adalah semua orang yang berusaha mati-matian untuk melarikan diri atau menangis dalam kesedihan dan kesakitan. Namun pria ini sebenarnya memiliki ide dan keberanian untuk menggali peninggalan iblis tersebut. Apakah dia gila? Kamu mencari kematian. Pria gemuk itu berteriak dengan liar, seperti auman setan. Para seniman bela diri di sekitar membeku karena apa yang mereka lakukan. Untuk sementara waktu, semua murid Istana Keberuntungan Saint menahan diri dari pesta pembunuhan mereka. Medan perang ini awalnya adalah pembantaian sepihak, dan bahkan jika mereka berhenti sekarang, mereka masih bisa dengan mudah menghabisi semua orang nanti. Lubang itu menjadi sunyi. Hanya suara darah mengalir yang terdengar. Semua orang memandang ke arah Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming sedang memegang peninggalan iblis. Tidak ada kepanikan atau ketakutan di wajahnya. Ekspresinya tenang dan matanya sedikit berpikir. Ketika Lin Ming berpikir untuk mengambil peninggalan iblis, dia pertama kali menyelidikinya dengan akal ilahi. Setelah memastikan bahwa dia bisa menolak kemampuannya untuk memanggil dan menelan darah, dia kemudian mengambilnya. Ini memang iblis jurang, dan peringkatnya jauh lebih tinggi daripada jurang yang direbut tubuh Empyrean Primordius. Mungkin bisa dibandingkan dengan kelaparan.
Lin Ming dengan cepat menilai. Ini adalah peninggalan iblis yang telah disempurnakan oleh Master Jalan Asura, dan bahkan setelah 10 miliar tahun, peninggalan itu masih memiliki aura yang begitu luas dan mengerikan. Dari sini saja, orang bisa membayangkan di peringkat berapa iblis jurang itu berada. Ini juga masuk akal. Jika ada iblis jurang yang memiliki kualifikasi untuk dibunuh secara pribadi oleh Master Jalan Asura dan peninggalan halusnya dikuburkan dalam ujian terakhir, menunggu orang yang ditakdirkan untuk datang dan mengambilnya, lalu bagaimana itu bisa menjadi barang biasa? Dan jika itu adalah barang biasa, mengapa Good Fortune Saint Sovereign membentuk tim besar yang datang dan mencarinya? Kakek tua Good Fortune Saint Sovereign itu seharusnya baru mengetahui keberadaan peninggalan iblis ini. Kalau tidak, dia pasti sudah mencoba mengambilnya sejak lama. Dia mungkin telah menemukan beberapa reruntuhan kuno dan secara tidak sengaja memperoleh surat, slip giok, atau informasi lain yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura, yang kemudian dia kunci ke lokasi peninggalan iblis ini. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia menimbang peninggalan iblis itu sedikit di tangannya dan kemudian meletakkannya di cincin spasialnya. Melihat hal ini terjadi, pria gendut itu benar-benar tercengang. Perasaan seperti ini seperti seorang kaisar yang sedang berparade di jalanan, tetapi kemudian seorang pengemis berjalan di depan kaisar dan mengambil permata terbesar dari mahkotanya di bawah tatapan semua orang yang hadir. Kemudian, dia meletakkan permata itu di sakunya yang kotor dan menepuk bahu kaisar sebelum melangkah pergi. Aku tidak pernah mengira di dunia ini akan ada orang idiot gila seperti itu. Suara pria gendut itu terdengar kejam. Matanya yang menyala-nyala tertuju pada Lin Ming saat dia mulai berjalan. Para murid Good Fortune Saint Palace lainnya juga perlahan mendekat, mengelilingi Lin Ming dalam lingkaran. Saat mereka melihat Lin Ming, mereka melakukannya dengan jijik dan ejekan di mata mereka. Langkah pria gendut itu lambat dan bertahap. Namun, langkah yang lamban ini juga menimbulkan perasaan menahan diri yang mendalam. Para murid Asura Road lainnya memandang Lin Ming. Mereka sudah mengira akan melihatnya dipotong-potong dengan kejam. Orang ini, sungguh sial. Kami bahkan tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, jadi berhentilah berusaha peduli pada orang lain. Persiapkan dirimu dan tunggu kesempatan untuk keluar. Selusin murid Jalan Asura berkumpul. Mereka dengan cepat melewati transmisi suara, bersiap memanfaatkan momen ketika formasi susunan melemah untuk keluar dari lubang ini. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa mereka masih hidup ketika formasi susunannya melemah. Pada saat ini, pria gendut itu telah tiba di depan Lin Ming. Bab 1975, Penindasan melalui Kekuasaan. Kamu adalah manusia. Sangat menarik. Selama bertahun-tahun aku telah memutilasi dan membunuh banyak sekali manusia. Meski kalian manusia hanyalah sekumpulan sampah, otak kalian tidak terlalu bodoh. Setidaknya Anda tahu kapan harus berlutut dan memohon belas kasihan. Jika kamu memohon belas kasihan, aku mungkin akan menyelamatkanmu dari kematian sehingga kamu dapat terus hidup seperti anjing. Hehehe. Pria gemuk itu berdiri di depan Lin Ming seperti menara. Setelah menjalani metamorfosis tubuh, pria gemuk itu 2 kali lebih tinggi dari Lin Ming. Auranya muncul di sekelilingnya saat tentakel menari di udara, memenuhi medan perang dengan perasaan yang sangat menindas. Namun, aura menindas yang dia keluarkan tidak mencapai efek yang dia inginkan. Sebaliknya, mata Lin Ming tiba-tiba berubah dingin, seperti api arktik dari 9 jurang bawah. Pria gendut itu membual tentang semua manusia yang telah dia bunuh selama beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menyebabkan pikiran Lin Ming mendidih dengan niat membunuh. Kamu, benar-benar pantas mati. Lin Ming bergumam dengan keras. Orang yang sekarat adalah kamu. Aku belum pernah melihat manusia sebodoh kamu sebelumnya. Saat pria gemuk itu berbicara, dia mengarahkan ke kepala Lin Ming dan meraih ke bawah. Pada saat yang sama, 8 tentakel di belakangnya juga menggigit leher Lin Ming. Ketika pria gendut itu membunuh penantang uji coba sebelumnya, selama mereka digigit oleh tentakel ini maka seluruh esensi darah mereka akan tersedot. 8 tentakel menggigit leher dan bahu Lin Ming. Pria gendut itu menyeringai jahat. Namun, di saat berikutnya, senyumannya membeku. Dia bisa merasakan tentakel kelaparan menggigit sesuatu yang sangat keras, tidak mampu menembus setengah inci, seolah-olah mereka sedang mengunyah besi dewa. Bagaimana ini? Sebelum pria gendut itu bisa menjawab, saat ini dia tiba-tiba merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dia hampir tidak bisa berbicara melalui tenggorokannya. Sepertinya kekuatan mengerikan telah memenjarakannya. Seperti yang kupikirkan, untuk membiarkan daging dan darah kelaparan meresap ke dalam tubuhmu dan mengubahnya. Perasaan Lin Ming telah menembus ke dalam bidang mikroskopis. Dia dapat melihat dengan jelas setiap sel pada pria gendut itu dan bagaimana selnya menyatu dengan sel kelaparan. Jika aku memutuskan perpaduan ini dan mengeluarkan darah dan daging kelaparan. Saat Lin Ming berpikir keras, dia mengangkat tangan, perlahan-lahan menjangkau pria gemuk itu. Kamu, pria gendut itu dilanda panik. Dengan seluruh tubuhnya terpaku di tempatnya, dia hanya bisa menatap tanpa daya saat tangan manusia ini menusuk dadanya. Engah, darah mengalir keluar. Tangan Lin Ming menembus ke dalam tubuh pria gemuk itu semudah dia mengiris tahu. Pria gendut itu berjuang dengan liar dan mati-matian, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, satu-satunya respons yang dia dapatkan hanyalah sedikit gemetar di tubuhnya. Seperti babi yang diikat di talenan, tidak bisa bergerak sama sekali. Hal ini membuat semua orang tercengang.
Mulut para murid Jalan Asura bagian dalam semuanya ternganga, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan mereka. Pria gendut yang tangguh itu sebenarnya sedang dipermainkan oleh manusia ini dengan begitu mudahnya, seperti anak kecil yang bermain dengan serangga. Siapa pria ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Harus diketahui bahwa pada uji coba terakhir tingkat ini, yang diuji bukanlah kekuatan absolut melainkan tingkat bakat seseorang. Meskipun pria gendut itu tidak bisa dibandingkan dengan eksistensi seperti Seng Mei atau putra keberuntungan Sein, dia jelas bukan individu yang lemah. Sekarang, setelah metamorfosis tubuhnya selesai, dia bahkan lebih menakutkan dari biasanya. Jika orang lain ini bisa dengan mudah bermain dengannya di telapak tangannya, betapa mengerikannya bakatnya. Jika dia begitu menakjubkan, mengapa mereka tidak melihatnya di gerbang hukum? Semua orang saling memandang dengan bingung, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Semua orang di sini sudah naik ke tingkat keempat pada saat Lin Ming meninggalkan gerbang hukum. Jadi, mereka tidak melihat perubahan yang terjadi di gerbang neraka. Jika tidak, mereka akan mengingat kejadian itu. Lin Ming tidak peduli dengan orang-orang ini. Alasan dia memperlihatkan kekuatannya sekarang adalah karena peninggalan iblis. Adapun bagi mereka yang melihatnya, dia memiliki sarana untuk menghadapinya. Dia tidak bisa membiarkan berita kehadirannya di sini terungkap ke dunia luar. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang bisa melihat teknik perubahan penampilannya, jika orang lain mengetahui bahwa seseorang dengan tingkat bakatnya ada, maka akan selalu ada orang yang akan mengasosiasikannya dengan nama Lin Ming. Itu akan menjadi bencana. Kakak magang senior. Bos, para murid Good Fortune Saint Palace merasa bingung. Bahkan ketika mereka merasa ngeri, mata mereka menjadi merah karena marah. Namun mereka tidak berani menyerang saat ini. Pria gendut itu ada di tangan Lin Ming dan mereka tidak ingin melakukan apapun karena takut terjadi kerusakan tambahan padanya. Selain itu, Lin Ming terlalu kuat, serangan mereka kemungkinan besar tidak akan banyak berpengaruh. Sebelum para murid Istana Keberuntungan Suci dapat membuat rencana bagaimana menghadapi situasi ini, wajah pria gendut itu tiba-tiba berubah. Tubuhnya menggigil dan urat-urat menonjol di sana. Tetesan keringat mengalir dari dahinya. Dia jelas menahan rasa sakit yang menyiksa. Darah, daging. Pria gendut itu berusaha keras untuk mengatakannya, bahkan ketika darah mulai mengucur dari atas kepalanya. Dari dalam tubuhnya, setiap bagian dari daging dan darah kelaparan dipotong oleh Lin Ming menggunakan aliran energi kecil dan kemudian ditarik keluar dengan paksa. Dengan pemahaman Lin Ming tentang hukum kehidupan di samping kendali esensi sejatinya yang luar biasa, dia bisa mencapai semua ini. Kemudian, beberapa tentakel yang melambai di belakang pria gemuk itu mulai layu, seperti cacing yang cairannya tersedot. Tubuh raksasa dan tinggi pria gendut itu juga mulai mengempis dengan cepat seperti bola karet yang tertusuk. Pada saat yang sama, di telapak tangan Lin Ming, bola daging berwarna merah darah mulai tumbuh. Ini adalah kumpulan potongan daging dan darah kelaparan. Hah, Lin Ming menarik tangannya dan mengeluarkan bola berdarah ini. Bola berdarah itu seukuran kepala seseorang dan juga berdebar seperti jantung. Ini berjuang keras di tangan Lin Ming, tapi tidak peduli apa yang dicoba, itu tidak bisa lepas dari genggamannya. Dan saat ini, pria gendut itu sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Metamorfosis tubuhnya dibatalkan secara paksa dan dia kembali ke bentuk aslinya. Tapi, apa yang disebut sebagai bentuk asli ini sebenarnya jauh lebih buruk daripada aslinya. Tubuh gemuknya menyusut dan wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Dia tampak seperti seorang perokok tua yang telah menggunakan opium selama bertahun-tahun. Esensi kehidupannya telah ditarik keluar bersama dengan darah dan daging kelaparan. Semua itu ditarik oleh Lin Ming. Sedikit hitam, Lin Ming menelepon. Dia melempar bola daging di tangannya, dan pada saat yang sama terdengar teriakan bahagia dari dunia batinnya. Seekor serigala hitam kecil bergegas keluar dan menggigit bola daging ini, dengan santai mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya. Naga hitam kecil itu menjilat bibirnya dan menepuk perutnya dengan cakarnya, tampak sangat puas. Kali ini dalam bentuk yang diminimalkan. Selain bertanduk tunggal, ia juga menyerupai serigala. Alasan pertama Lin Ming datang ke sini adalah karena darah dan daging kelaparan dan keinginan menelan yang kuat yang ditunjukkan oleh Little Black. Sekarang Lin Ming mengeluarkan daging dan darah kelaparan dari tubuh pria gendut itu, dia melakukannya untuk bereksperimen dengannya dan juga membiarkan Little Black menelannya. Saat pemandangan ini terlihat oleh semua orang, mata mereka hampir keluar dari kepala mereka. Pria misterius dan menakutkan ini dengan mudah mengalahkan pria gemuk yang mengerikan itu dan kemudian mengeluarkan esensi daging dan darahnya. Kemudian, dia memberikannya pada seekor anjing. Ini sungguh luar biasa. Brengsek, mata murid-murid Istana Keberuntungan Suci hampir terbuka karena marah. Mereka awalnya takut pada Lin Ming sehingga mereka tidak menyerangnya, tapi sekarang mereka melihatnya mengeluarkan daging dan darah kelaparan untuk memberi makan seekor anjing, kemarahan mereka membara hingga ekstrim. Serang bersama, bunuh dia. 20 murid Good Fortune Saint Palace bergegas maju bersama. Dengan lebih banyak orang yang menyerang bersama, selalu terasa lebih aman. Namun, yang membuat mereka ngeri dan putus asa, mereka mendapati bahwa mereka semua salah. Saat mereka mencapai jarak 100 kaki dari Lin Ming, mereka tiba-tiba membeku, seperti tubuh mereka telah jatuh ke dalam rawa kekacauan yang tebal dan kental. Tubuh mereka terkunci di tempatnya, tidak ada satupun yang mampu bergerak maju 1 inci pun. Sepertinya mereka semua tiba-tiba terkunci di dalam es. Entah mereka terbang di udara atau meluncur di atas tanah, semuanya membeku tanpa kecuali.
Apakah itu mengendalikan pria gemuk atau mengendalikan kelompok orang ini? Wajah Lin Ming tidak berubah dan dia juga tidak menggunakan kekuatan apapun. Ini, para penantang uji coba jalan Asura bagian dalam kehilangan kata-kata. Jika pria misterius ini hanya menekan pria gendut itu, maka mereka akan menyimpulkannya sebagai bakat yang setingkat dengan Seng Mei. Tapi sekarang, dengan dia yang dengan lesu mengurung lebih dari 20 orang, mereka mulai meragukan bahwa dia adalah manusia. Siapa dia? Dia seperti dewa-dewa. Bahkan jika Lin Ming terlahir kembali di dunia, apakah dia akan sekuat ini? Saat semua orang berbicara, terdengar suara letupan ringan. Seorang murid Good Fortune Saint Palace tiba-tiba pecah, semua daging dan darah kelaparan dari tubuhnya ditarik keluar oleh Lin Ming. Lin Ming telah memulai pembantaiannya. Babak 1976, mereka yang melawan saya, mati. Pembantaian. Di dunia seniman bela diri, perilaku seperti ini biasa terjadi. Belum lagi pembantaian desa, pembantaian kota atau bahkan pembantaian seluruh nyawa yang hidup di atas bintang adalah hal yang sering terjadi. Di alam semesta yang sangat luas, bahkan planet besar seperti Sky Steel Planet tidak akan menimbulkan kekhawatiran jika hancur dalam satu hari. Bahkan jika beberapa orang mengetahui tentang peristiwa ini, mereka hanya akan berpikir bahwa sekelompok orang laut ilahi yang tidak berbakat, tidak berguna, dan tidak penting telah terbunuh. Tapi, membantai para jenius dalam kelompok, dan khususnya membantai sekelompok jenius dari pengaruh tingkat True Divinity, adalah sesuatu yang sangat langka di dunia seniman bela diri. Ada sedikit sekali pengaruh tingkat keilahian sejati di 33 surga. Siapa yang berani memprovokasi mereka atau bahkan memiliki kemampuan untuk melakukannya? Ini sama dengan menyatakan perang dengan pengaruh yang besar, konsekuensinya sangat buruk. Pada saat ini, di depan Lin Ming, 20 murid Istana Keberuntungan Sein mati-matian berjuang melawan ikatan yang memenjarakan mereka. Namun, bahkan jika mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka dan bahkan menggunakan semua kekuatan yang diberikan oleh darah dan daging kelaparan, mereka tidak dapat mengguncang satu orang pun yaitu Lin Ming. Medan kekuatan yang mengerikan mengunci mereka dengan erat, sekuat gunung abadi. Dan sekarang, Lin Ming sudah bergerak menuju orang ketiga. Hal ini membuat semua orang khawatir. Untuk menunjukkan kekuatan luar biasa di uji coba terakhir, apa yang dia tunjukkan bukanlah kultivasinya melainkan bakatnya. Dan jika bakat bisa diukur, maka bakat pria ini jauh melampaui jumlah total 20 murid Good Fortune Saint Palace. Ini sungguh sulit dipercaya. Engah. Dengan suara ringan, Lin Ming mengeluarkan semua daging dan darah kelaparan dari seniman bela diri suci ketiga. Dan daging dan darah ini diumpankan ke naga hitam kecil itu. Daging dan darah kelaparan mengandung tingkat energi yang luar biasa, namun meski begitu, nafsu makan naga hitam kecil itu bahkan lebih menakjubkan. Ia menelan daging dan darah ini bahkan tanpa mengunyahnya. Kemudian, murid keempat dari Good Fortune Saint Palace dibunuh oleh Lin Ming. Dia membunuh mereka seperti dia membunuh ayam, menyembelih mereka tanpa perlawanan sedikitpun. Dia membunuh orang-orang jenius seperti babi, setiap kali dia membunuh seseorang, entah seberapa besar kerusakan yang dia timbulkan pada Istana Keberuntungan Sein. Beberapa orang menyusut dalam hati, diam-diam tercengang. Murid-murid Istana Keberuntungan Sein ini telah dibesarkan melalui penumpukan sejumlah besar materi surgawi. Di Istana Keberuntungan Sein, orang-orang ini adalah murid terbaik yang mereka besarkan dalam beberapa ratus tahun terakhir, dan mereka juga dibesarkan dengan segala upaya yang mungkin. Dan Good Fortune Saint Sovereign telah mempersiapkan misi ini dengan cermat. Dia dengan ceroboh telah menginvestasikan sumber daya ke dalam tubuh orang-orang ini, mengirimkan semua elit junior teratas di dalam Good Fortune Saint Palace. Selain itu, dia bahkan mengubah tubuh mereka menggunakan daging dan darah kelaparan. Dapat dikatakan bahwa dari 20 orang ini, nilai salah satu dari mereka beberapa kali lebih berharga daripada nyawa 1000 planet tumpahan langit. Khususnya, pria gemuk yang telah dibunuh oleh Lin Ming, dia adalah junior terhebat yang dilahirkan di Good Fortune Saint Palace selama 1000 tahun terakhir, seorang pemimpin alami di generasinya. Meskipun dia lebih buruk daripada putra keberuntungan Sein, dia sebenarnya setara dengan seseorang seperti Pangeran Kekaisaran Naki. Jika Lin Ming membunuh orang-orang ini maka itu sama dengan menghancurkan semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Good Fortune Saint Palace selama beberapa ratus tahun terakhir. Dalam dunia pencaksilat, nilai kehidupan bisa diukur. Di mata seniman bela diri Jalan Asura, Lin Ming membunuh satu pun dari orang-orang ini sama dengan menghancurkan ribuan planet. Satu demi satu, Lin Ming perlahan membunuh seniman bela diri ras suci ini. Dia tidak sengaja berencana untuk menyiksa mereka, tapi melakukannya karena dia perlu mengontrol aliran esensi sejatinya secara akurat sehingga dia bisa memutuskan hubungan antara seniman bela diri suci ini dan darah dan daging kelaparan. Ini adalah tugas yang memakan mental, dan bahkan bagi Lin Ming itu tidak sederhana. Tapi, perilaku ini menyebabkan murid-murid Good Fortune Saint Palace yang masih hidup kehilangan keberanian dan harapan. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu sia-sia. Mereka hanya bisa menunggu kematian perlahan-lahan tiba di hadapan mereka dan membuat mereka menderita rasa sakit yang paling menyiksa di dunia. Khususnya, rasa sakit karena daging dan darah kelaparan diambil secara paksa dari tubuh mereka menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa karena syok. Meskipun para seniman bela diri ini memiliki kemauan dan hati yang teguh, begitu mereka mengalami rasa sakit ini mereka langsung berharap mereka semua bisa mati. Anak laki-laki, jika kamu membunuh kami maka Good Fortune Saint Palace tidak akan pernah memaafkanmu.
Seorang murid Good Fortune Saint Palace berteriak dengan marah sebelum dia meninggal. Ini karena sesaat sebelum dia meninggal, medan kekuatan yang memenjarakannya melemah, memungkinkan dia untuk berbicara. Namun ancamannya tidak mengubah nasibnya. Daging dan darah kelaparan juga dikeluarkan dari tubuhnya. Mereka yang membunuh seharusnya berharap untuk dibunuh. Semua seniman bela diri suci yang hadir, termasuk hampir semua seniman bela diri dari Jalan Asura bagian dalam, telah melangkah ke jalan kematian. Lin Ming bukanlah individu yang berkemauan lemah atau berhati lembut. Saat dia membunuh orang-orang ini dia bahkan tidak berkedip. Namun saat ini, perlahan, pesona yang menutup lubang tersebut mulai melemah. Beberapa sosok tak dikenal mulai mundur secara diam-diam. Orang-orang ini berasal dari Soaring Feather God Mountain. Melihat nasib menyedihkan para murid Istana Keberuntungan Sein, semua rambut mereka berdiri tegak dan anggota tubuh mereka digelitik ketakutan. Meskipun mereka secara pasif terlibat dalam kekacauan ini, mereka masih berada di pihak yang sama dengan para murid Istana Keberuntungan Sein. Setelah orang ini membunuh murid-murid Good Fortune Saint Palace, mungkin saja dia akan membunuh semua orang yang menyaksikannya. Kalian semua, mau kemana? Setelah terus-menerus membunuh selusin beberapa murid Good Fortune Saint Palace, Lin Ming tiba-tiba menoleh untuk melihat 4 murid Soaring Feather God Mountain. Meskipun dia telah membunuh begitu banyak orang, tangannya tidak ternoda setetes darah pun, mereka masih tetap jernih dan terang seperti batu giok. Pada saat itu, keempat murid Gunung Dewa Bulu melonjak merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam danau es. Wanita berpakaian abu-abu itu menjadi pucat pasi. Dia tahu bahwa dia sedang menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Pada saat ini, melarikan diri berarti kematian dan tinggal di sini berarti mereka kemungkinan besar akan mati. Pikirannya berpacu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan maka bunuh semua orang di sini. Kalau tidak, berita tentangmu yang membunuh semua murid Istana Keberuntungan Sein dan Gunung Dewa Bulu yang melonjak pasti akan bocor. Pada saat itu, para orang suci akan mengejarmu dengan segala yang mereka miliki. Satu-satunya pengecualian adalah jika Anda dapat mengakar di Jalan Asura atau Spirita dan menemukan pengaruh Super Divinity sejati untuk melindungi Anda. Namun, kamu hanyalah manusia biasa, dan tidak ada dewa sejati di antara umat manusia. Wanita berpakaian abu-abu itu buru-buru menghela nafas. Dia mencoba mengalihkan semua ketakutan dan kebencian terhadap Lin Ming sehingga semua orang di sini akan mendukungnya. Ini adalah metode ketekunan diri. Dan seperti yang diharapkan oleh wanita berpakaian abu-abu itu, suasana di dalam lubang mulai berubah menjadi panik. Warna kulit banyak orang berubah saat mereka melihat Lin Ming. Memang benar, jika pria ini takut pada Istana Keberuntungan Sein dan tidak ingin berita tentang dia membantai murid-murid mereka bocor, maka dia akan membunuh semua orang di sini. Siapa kamu sebenarnya? Dengan bakatmu mustahil bagimu untuk tetap tanpa nama dan juga mustahil bagimu untuk datang entah dari mana. Wanita berpakaian abu-abu itu menyerang Lin Ming sekali lagi, mempertanyakan identitasnya. Di mata orang-orang yang hadir, bakat tak tertandingi semacam ini bahkan mampu menekan Seng Mei dan Putra Keberuntungan Sein. Keberadaannya benar-benar tidak masuk akal. Terlebih lagi, dia dilahirkan di tengah umat manusia yang berada di ambang kepunahan, itu bahkan lebih sulit dipercaya. Berbicara tentang ras manusia, wanita berpakaian abu-abu tidak bisa tidak memikirkan pria yang dikenal sebagai Lin Ming yang telah ada beberapa ribu tahun yang lalu. Meskipun Lin Ming sudah binasa, ketenaran masa lalunya tetap hidup dan bertingkat. Meskipun para Sein berusaha melemahkan legendanya, mereka tidak mampu menutupinya. Adapun wanita berpakaian abu-abu ini, dia adalah seorang junior yang lahir lebih dari 2000 tahun setelah Lin Ming meninggal. Baginya, nama Lin Ming terngiang di telinganya seperti guntur. Ini adalah orang yang menyebabkan pendiri Gunung Dewa Bulu melonjak, Raja Dewa Bulu melonjak, secara pribadi memburunya. Dewa sejati telah mengabaikan status mereka demi mengejar Holy Lord. Dari perlakuan ini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya Lin Ming. Orang ini, dia seharusnya bukan Lin Ming. Wanita berpakaian abu-abu itu segera menyangkal pikiran yang terlintas di benaknya. Uji coba terakhir ditujukan kepada junior dan konsep ini didukung oleh undang-undang yang merasuki ruang ini. Bahkan jika Lin Ming masih hidup, usia kerangkanya akan mencapai beberapa ribu tahun, dia tidak akan menjadi junior. Bahkan jika kekuatan Lin Ming saat ini beberapa kali lipat dari Good Fortune Saint Sovereign, begitu dia tiba di ruang percobaan terakhir ini dan ditekan oleh hukum, dia yang berusia beberapa ribu tahun akan merasa mustahil untuk menampilkan kekuatan seperti itu, kekuatan tempur yang menakutkan. Saat wanita berpakaian abu-abu itu berbicara, mata Lin Ming yang menyala-nyala menatapnya sepanjang waktu. Saat ini, sudah ada beberapa penantang uji coba yang mendekati wanita berpakaian abu-abu itu. Saat mereka melihat Lin Ming, ada ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pria ini sepertinya bukan seseorang yang berada di bawah perlindungan pengaruh besar. Ini karena jumlah pengaruh yang dapat melawan Istana Keberuntungan Sein dan menawarkan perlindungan kepada seseorang yang membunuh murid-murid mereka dapat dihitung dengan 2 tangan. Selain itu, banyak dari pengaruh tersebut memiliki perwakilan di sini, dan orang ini jelas bukan anggota salah satu dari mereka. Anda cukup pandai mengubah opini publik. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lin Ming saat ia melihat respon dari orang-orang ini dan ekspresi wanita berpakaian abu-abu.
Pada saat ini dia sedang mencoba untuk mengalihkan semua kebencian dan ketakutan yang dia temukan padanya, menggunakannya untuk membangkitkan kemarahan orang-orang, dan kemudian mencoba mencari jalan keluar yang menguntungkan dalam kekacauan yang terjadi. Tidak diragukan lagi, ini adalah metode yang paling cerdas. Namun sayang, semua rencananya tidak ada artinya. Sebagai orang yang memiliki kekuatan absolut, dia bisa mengendalikan hidup dan mati semua orang yang hadir. Mereka yang bersamaku, hiduplah. Mereka yang menentangku, mati. Lin Ming menyaksikan semakin banyak penantang persidangan ditarik ke sisi wanita berpakaian abu-abu. Dia dengan dingin tersenyum dan kemudian berkata, saya akan memberi Anda semua pilihan. Anda dapat memilih untuk berdiri di belakang wanita itu dan mati bersamanya, atau meninggalkannya dan memiliki kesempatan untuk hidup. Kata-kata Lin Ming seperti bisikan tawar-menawar setan. Para penantang uji coba merasa hati mereka menjadi dingin. Beberapa dari mereka secara tidak sadar mulai menjauh dari wanita berpakaian abu-abu itu. Berhentilah bersikap naif. Apa menurutmu dia akan membiarkanmu hidup? Melihat pemandangan ini, wanita berpakaian abu-abu itu berteriak panik, tidak peduli apakah tindakan ini benar-benar bisa membuatnya hidup atau tidak. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, semakin banyak orang yang menjauh darinya. Logikanya sederhana, menolak pria itu tidak ada harapan. Namun jika mereka memilih untuk tunduk padanya, dia belum tentu membunuh mereka. Segera, satu-satunya yang tersisa bersama wanita berpakaian abu-abu itu adalah 3 murid lainnya dari Soaring Feather God Mountain. Saat itu, Lin Ming menyerang. Kecepatannya sangat cepat. Cahaya tombak menembus kehampaan. Itu adalah anak panah yang sangat tajam, langsung menembus esensi astral pelindung wanita berpakaian abu-abu itu. Darah keluar dan dia terbatuk-batuk saat tubuhnya yang pecah terlempar ke belakang. Murid Gunung Dewa Bulu melonjak lainnya juga mati bersamanya. 2 orang meninggal tanpa ketegangan apapun. Lin Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam perang antara umat manusia dan orang-orang suci, Gunung Dewa Bulu yang melonjak juga terlibat. Semua murid Gunung Dewa Bulu melonjak sama-sama ternoda oleh darah umat manusia. Namun, masih ada seorang murid pria dan wanita dari Gunung Dewa Bulu melonjak yang tersisa. Lin Ming tidak membunuh mereka karena dia memiliki kegunaan khusus untuk mereka. Dia melambaikan tangannya dan mengunci kedua orang itu dengan medan kekuatan. Kedua orang itu bergetar, wajah mereka memucat. Saat mereka melihat Lin Ming, kebencian dan ketakutan menutupi mata mereka. Bab 1977.1a, menimbulkan masalah. Pada saat ini, satu-satunya yang masih hidup adalah 2 murid dari Gunung Dewa Bulu melonjak dan beberapa lusin murid Jalan Asura. Ketika Lin Ming mengalihkan pandangannya ke arah murid-murid Jalan Asura ini, mereka semua menahan napas. Di antara orang-orang ini, Lin Ming bisa melihat beberapa pemuda mengenakan jubah seragam serta memiliki mahkota bulu 7 warna di kepala mereka. Dia mengenali pakaian ini, orang-orang ini berasal dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Divine Void Divine Kingdom adalah salah satu dari 2 pengaruh tingkat True Divinity di Jalan Asura. Orang yang mendirikan kerajaan ilahi kekosongan ilahi, Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi, adalah saudara dari kabut ilahi Empyrean. Namun pada saat yang sama, mereka saling berbagi kebencian yang mendalam satu sama lain. Kalian semua, kemarilah. Lin Ming menunjuk ke arah para murid dari Divine Void Divine Kingdom. Kelompok mereka menjadi pucat pasi. Namun, mereka dengan patuh mengikuti perintah Lin Ming dan berjalan mendekat. Gunakan serangan jiwamu untuk melukai keduanya. Jangan bunuh mereka. Lin Ming menunjuk ke arah 2 murid Soaring Feather God Mountain yang dipenjara olehnya. Para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi menelan ludah. Kenapa mereka perlu menggunakan serangan jiwa? Apakah manusia maha kuasa ini tidak mengetahui adanya serangan jiwa? Namun, hal ini juga mungkin terjadi. Lagi pula, manusia tidak diketahui unggul dalam bidang jiwa. Setelah beberapa keraguan singkat, para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi mematuhi perintah tersebut. Meskipun Lin Ming telah memenjarakan pergerakan 2 murid Gunung Dewa Bulu melonjak, dia tidak mengunci lautan spiritual mereka. Untuk menerobos pertahanan laut spiritual, tidak membahayakan nyawa mereka sambil mendapatkan jumlah kerusakan jiwa yang tepat, ini adalah tugas yang sulit. 2 murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi yang melakukan hal itu dapat dikatakan telah memberikan segalanya untuk mencapai hal ini. Akhirnya, mereka menyelesaikan tugas mereka. Kedua murid dari Soaring Feather God Mountain jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri. Lin Ming memeriksa kondisi kedua murid ini dan puas dengan hasilnya. Sangat bagus. Kalau begitu, ini waktunya berurusan dengan kalian semua. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, kulit semua orang berubah seolah-olah mereka jatuh ke danau es. Anda. Tanpa menunggu orang-orang ini merespons, energi hitam mulai melonjak dari Lin Ming, meletus dengan liar seperti gunung berapi hitam. Energi hitam ini adalah kekuatan jiwa Lin Ming. Kekuatan jiwa yang menakutkan seperti itu langsung mengejutkan para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Rahang mereka terkulai dan mata mereka melebar seperti bulan purnama. Bagaimana ini mungkin? Murid-murid ini berasal dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi dan juga merupakan spirita, sehingga mereka secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek kekuatan jiwa. Mereka awalnya berpikir bahwa karena Lin Ming adalah manusia, pencapaiannya dalam jiwa tidak terlalu luar biasa, dan dengan demikian mereka diperintahkan untuk menyerang murid-murid Gunung Dewa Bulu melonjak. Tapi sekarang,
Melihat manusia ini meletus dengan kekuatan jiwa yang mengerikan, mereka semua ketakutan setengah mati. Harus diketahui bahwa ini semua terjadi di bawah tekanan hukum persidangan terakhir. Jika ini terjadi di luar, sejauh mana kekuatan jiwanya akan mencapai? Mungkin bahkan seorang spiritas Empyrean tidak akan bisa membandingkannya. Manusia, dalam aspek kekuatan jiwa, mampu melampaui spiritas Empyrean. Kekuatan yang begitu hebat dan kekuatan jiwa yang menakutkan, mungkinkah pria ini adalah reinkarnasi dari Master Jalan Asura? Ini adalah ide yang konyol. Tapi, apa yang terjadi begitu menakjubkan sehingga pikiran mereka yang lelah tidak dapat menahan diri untuk tidak menghasilkan pemikiran seperti itu. Pada saat ini, sebuah kubus hitam muncul di depan Lin Ming, perlahan berputar. Permukaan kubus hitam itu diukir dengan pola misterius. Tampaknya, hal itu menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Titik-titik cahaya ilahi yang redup berkumpul di angkasa, perlahan-lahan melayang menuju kubus hitam, seolah-olah kubus hitam itu berisi alam semesta nyata di dalamnya. Kubus hitam ini adalah kubus ajaib. Selama tahun-tahun ini, Lin Ming telah sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya. Selain itu, karena beberapa reinkarnasi yang ia jalani, karena ia mengalami ratusan rasa hidup dan mati, karena suasana hati dan keadaan pikirannya telah berubah, kekuatan jiwanya telah menembus batas-batas sebelumnya untuk mencapai jiwa abadi yang lebih sempurna. Jiwa abadi, kuno dan tidak berubah. Meskipun kekuatan jiwa ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan karakter spiritas puncak tersebut, dalam hal kualitas, tidak ada yang dapat menandinginya. Saat Lin Ming menggunakan jiwa abadi yang sempurna untuk menggembleng Magic Cube, dia benar-benar mampu memerintahkannya. Untuk sesaat, angin berubah dan bertiup kencang. Awan gelap besar menutupi ruang di sekitarnya, dan semua murid Jalan Asura tiba-tiba melihat ilusi mengelilingi mereka saat lautan spiritual mereka jatuh ke tangan musuh. Kenyataannya adalah saat orang-orang ini melihat kubus ajaib, mata mereka tidak bisa lagi meninggalkannya. Mereka lupa bahaya apa yang mereka hadapi, mereka lupa segalanya. Di mata mereka, yang ada hanyalah benda ketuhanan ini. Setelah itu, karena Magic Cube, lautan spiritual mereka terbuka sepenuhnya. Dari begitu banyak orang, tidak ada satupun yang mampu melawan Lin Ming. Apa yang pertama kali ingin dilakukan Lin Ming adalah menghapus semua kenangan tentang apa yang baru saja terjadi dari benak orang-orang ini. Menggunakan jiwa abadi Lin Ming yang berevolusi dan alat ilahi yaitu kubus ajaib, dia bisa mencapai hal ini dengan sempurna. Dia bisa melakukannya dengan keterampilan sedemikian rupa sehingga bahkan dewa sejati pun tidak akan bisa melihatnya. Menghapus kenangan seperti seorang penjahat terampil yang menghapus semua jejak kejahatannya sendiri dari TKP. Agar bisa sempurna, penjahat harus menghilangkan setiap jejak kehadirannya di sana, termasuk setiap helai rambut atau bahkan setitik pun debu, semuanya agar seolah-olah dia belum pernah ke sana sama sekali, sampai-sampai bahwa bahkan detektif paling cerdas pun tidak tahu harus berbuat apa, tidak mampu membantah penjahat itu sama sekali. Lin Ming adalah penjahat. Ini karena dia tahu bahwa ketika orang-orang ini kembali, orang yang menyelidiki mereka adalah Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi dan Raja Dewa Bulu yang melonjak. Meskipun kekuatan Lin Ming jauh lebih rendah daripada dewa sejati ini, keuntungannya adalah ia memiliki kubus ajaib dan jiwa abadi. Ketika sampai pada penghapusan kenangan, jika Lin Ming mengklaim dia yang kedua maka tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa mengatakan bahwa mereka adalah yang nomor satu. Setelah dengan sungguh-sungguh menghapus semua kenangan ini, Lin Ming berulang kali memeriksanya untuk memastikan tidak ada satu pun jejak kehadirannya yang tertinggal. Kemudian, dia mulai menempa kenangan. Setelah menghapus ingatan akan ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan di mana mereka berada. Seseorang secara alami harus menciptakan kenangan baru agar rencananya menjadi sempurna. Namun, meskipun menghapus ingatan itu mudah, menempa ingatan jauh lebih sulit. Jika Lin Ming mencoba menempa ingatan dari ketiadaan, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menyembunyikan kebenaran dari keilahian sejati. Tapi Lin Ming punya rencana lain, yaitu, untuk menciptakan ilusi yang terjadi dalam kenyataan, dan membuat orang-orang ini mengalami apa yang diinginkan Lin Ming. Dengan demikian, mereka akan mempercayai semua yang terjadi pada mereka dan menganggap bahwa semua itu nyata. Jika mereka percaya semua yang mereka lihat adalah nyata, maka kenangan ini akan benar-benar nyata. Tak peduli seberapa tajam perasaan ketuhanan sejati, jika mereka memeriksa ingatan yang nyata, apa yang bisa mereka temukan? Jadi Lin Ming tidak memalsukan ingatan. Sebaliknya, di bawah bimbingannya, dia membuat murid-murid Jalan Asura dan Gunung Dewa Bulu melonjak ini memiliki ingatan yang nyata. Di bawah kendali Lin Ming, pikiran para murid Jalan Asura dibawa kembali ke saat mereka melihat hantu besar muncul di atas rawa air hitam. Untuk merebut harta karun, mereka bergegas ke tempat kejadian, di mana mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan murid-murid Istana Keberuntungan Sein dan Gunung Dewa Bulu yang melonjak. Bab 1977.2b, menimbulkan masalah. Para murid Good Fortune Sein Palace telah menggunakan metamorfosis tubuh mereka. Mereka memanggil kekuatan dari daging dan darah kelaparan di tubuh mereka, menyebabkan banyak korban menumpuk di sekitar mereka. Namun kemudian, angin dan awan muncul dari dalam percobaan terakhir, dan dunia mulai berubah warna. Pembalasan surgawi turun. Rune hukum Asura yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi guntur ilahi yang bergemuruh ke-20 murid Istana Keberuntungan Sein, segera menghancurkan mereka menjadi abu.
Ilusi yang dibuat Lin Ming membuatnya tampak bahwa hukum persidangan terakhir tidak mematuhi keberadaan iblis jurang yang muncul kembali, kelaparan, dan akan turun untuk menghapusnya dari dunia. Selain itu, dengan pemahaman Lin Ming tentang Asura Surgawi Dao, ilusi pembalasan surgawi yang jatuh ke bumi diciptakan kembali dengan sempurna, semuanya tampak nyata. Dalam hal ini saja, tidak peduli bagaimana dewa sejati mencoba memeriksanya, mereka tidak akan dapat melihat kekurangan apapun. Ini karena pemahaman Lin Ming tentang hukum Asura adalah nomor 1 di 33 surga. Sedangkan untuk menciptakan ilusi bahwa iblis jurang terhapus dalam persidangan terakhir, Lin Ming tidak takut Good Fortune Saint Sovereign akan kembali pada persidangan terakhir berikutnya untuk memverifikasi ini. Ini karena setiap kali persidangan terakhir dibuka, apa yang terjadi di dalam tidak dapat diprediksi dan mustahil untuk mengetahui aturan yang mengatur ruang ini. Good Fortune Saint Sovereign tidak akan pernah berpikir bahwa kenangan yang dia selidiki dan pemandangan nyata dari pembalasan surgawi sebenarnya dipalsukan oleh seseorang dengan pemahaman yang lebih tinggi tentang Asura Heavenly Dao. Setelah itu, Lin Ming belum menyelesaikannya. Permainannya yang dipersiapkan dengan cermat baru saja dimulai. Setelah murid-murid Istana Keberuntungan Saint dilenyapkan, murid-murid Jalan Asura lainnya akan mencoba merebut harta karun itu, dan dengan demikian menyerang murid-murid Gunung Dewa Bulu Melonjak. Akhirnya, 2 murid Gunung Dewa Bulu Melonjak dibunuh, termasuk wanita berpakaian abu-abu, meninggalkan 2 murid yang terluka parah dan melarikan diri. Alasan kedua murid ini bisa melarikan diri adalah karena murid Jalan Asura lainnya mulai berkelahi karena harta karun itu, jadi tidak ada yang mau repot mengejar mereka. Semua ini tampak sangat nyata dan juga sangat masuk akal. Akhirnya, para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi mengandalkan keunggulan mereka dalam kekuatan dan jumlah untuk mencuri harta karun dan melarikan diri. Dan dari ingatan para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi ini, Lin Ming menemukan beberapa informasi menarik yang berguna. Misalnya, mereka telah membawa beberapa barang sekali pakai yang dapat memainkan peran besar dalam mencuri harta karun, seperti susunan sihir ilusi gangguan, simbol rahasia dewa tipe penarikan, dan sebagainya. Semua ini diambil oleh Lin Ming. Namun dalam ilusi yang dialami para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi, mereka telah menggunakan semua hal ini. Mereka telah bertempur dengan gagah berani dan bijaksana, dan dengan keberuntungan di pihak mereka, mereka mampu merebut harta karun itu. Mereka berhasil mengusir pengejarnya dan melarikan diri ke lembah pegunungan yang jauh. Mereka semua sangat gembira, ini adalah harta karun yang bahkan bisa menggerakkan hati dewa sejati. Mereka mengambil harta karun itu dan mempelajarinya, melihat apakah mungkin itu bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka. Namun kemudian, pada saat ini, terjadi pemandangan yang menghancurkan hati dan pikiran mereka. Energi iblis yang kental muncul dari peninggalan iblis itu. Energi iblis ini terkondensasi menjadi kepala hantu raksasa di langit, mirip dengan kepala hantu yang muncul di atas rawa air hitam pada awalnya. Fenomena ini terlalu besar, setiap orang dari jarak ribuan mil dapat melihatnya dengan jelas. Dengan demikian, semua orang tertarik pada area ini dan posisi para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi terungkap. Murid-murid dalam Jalan Asura lainnya bergegas menuju lokasi ini, dan bahkan 2 murid yang terluka parah dari Gunung Dewa Bulu Melonjak datang ke sini dengan ekspresi keengganan yang mendalam terukir di wajah mereka. Para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi menjadi panik. Mereka mengandalkan keberuntungan untuk lolos dari kekacauan sebelumnya, dan sekarang menghadapi begitu banyak orang, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menang. Dalam skenario terburuk, mereka akan mengikuti jejak para murid Istana Keberuntungan Saint dan berubah menjadi debu. Dan pada saat ini, kepala hantu raksasa di langit itu tiba-tiba menyebar keluar, larut menjadi medan kekuatan yang menutupi area sekitarnya sejauh ratusan mil. Semua orang kehilangan kesadaran karena mereka diselimuti energi hitam ini. Ini juga ilusi terakhir Lin Ming. Sejak saat itu, kenangan palsu berubah menjadi kenangan nyata. Bahkan jika keterampilan Lin Ming dalam menempa ingatan jauh melampaui siapapun di 33 surga, dia tidak dapat menjamin bahwa tikus putih kecil ini tidak akan mengalami jejak kebingungan dan kehilangan selama masa transisi ingatan dari palsu ke nyata. Meskipun ini hanya kesalahan kecil, rasa ketuhanan sejati memiliki peluang besar untuk menemukan hal ini. Namun, jika mereka pingsan dan kemudian terbangun kembali, mereka akan percaya bahwa segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah nyata. Tidak peduli bagaimana dewa sejati menyelidikinya, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang salah dengan ingatan nyata ini. Ketika Lin Ming membayangkan ilusi ini, tikus putih kecil ini telah dipindahkan ke lembah gunung. Selain itu, bukan Lin Ming yang memindahkan mereka. Di bawah pengaruh ilusinya, mereka sendiri terbang ke sana. Semua pemandangan yang mereka saksikan sepanjang perjalanan adalah nyata. Bahkan gerakan mereka di udara, manuver ofensif dan defensif mereka, ekspresi semua orang, semuanya terlihat seperti aslinya. Adapun 2 murid Soaring Feather God Mountain yang terluka parah, mereka juga bergabung dalam pengepungan. Bahkan ketika kepala hantu itu muncul, mereka tetap tidak mau pergi. Kemudian, ketika kepala hantu itu meledak menjadi gelombang energi, mereka pun jatuh pingsan. Semua ini telah dilakukan dengan sempurna. Tentu saja, ketika orang-orang ini bangun, itu akan memakan waktu beberapa hari kemudian. Pada saat itu persidangan terakhir akan segera berakhir. Orang-orang ini percaya bahwa mereka semua jatuh pingsan karena medan kekuatan yang dibentuk oleh peninggalan iblis, dan medan kekuatan itu juga yang melindungi mereka dari serangan binatang buas di tingkat keempat. Tapi mereka tidak akan bahagia sama sekali. Khususnya,
Para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Ini bukan karena mereka ketinggalan dalam melanjutkan uji coba terakhir, tapi karena setelah mereka bangun, mereka menemukan bahwa peninggalan iblis telah lenyap setelah letusan medan Gaia. Mereka tidak tahu kemana perginya, dan nasib buruknya adalah yang lain percaya bahwa peninggalan iblis itu masih ada di tangan mereka, namun mereka tidak punya cara untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Pada saat ini, Lin Ming mulai menuju tingkat kelima sidang terakhir sendirian. Peninggalan iblis diambil oleh Lin Ming dan ditempatkan di dalam cincin spasialnya. Adapun naga hitam kecil yang telah memakan isinya, ia tertidur lelap di dalam kubus ajaib. Setelah menelan daging dan darah kelaparan, semuanya berubah menjadi bola daging merah di perutnya. Bakso ini membutuhkan waktu untuk dicerna. Kali ini, Lin Ming bisa dikatakan mengalami perjalanan yang bermanfaat. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempelajari peninggalan iblis itu lebih dalam. Yang dia rasakan hanyalah kekuatan murni yang terkandung di dalamnya. Jika dia bisa menyempurnakan kekuatan ini, apakah itu dia atau naga hitam kecil, akan ada manfaat yang luar biasa. Di antara tingkat keempat dan kelima juga terdapat ujian, seperti gerbang hukum antara tingkat kedua dan ketiga. Ketika Lin Ming datang ke persidangan terakhir kali, pos pemeriksaan di sini adalah altar segel ilahi 33 surga. Lin Ming dengan mudah memanjatnya. Kali ini ujiannya berbeda, itu bukanlah rangkaian pembunuhan ilusi. Tentu saja, dia juga tidak mempunyai masalah kali ini. Lin Ming dengan mudah melangkah ke level kelima. Saat ini, sebuah suara bergema di benaknya. Metodemu cukup kejam, suara ini agak lemah dan halus. Lin Ming sangat akrab dengan hal itu adalah kabut ilahi Empyrean. Selama beberapa tahun terakhir ini, di bawah pengaruh Magic Cube yang bertahan lama, kekuatan jiwa Empyrean Divine Mist bagaikan lilin yang tertiup angin namun tidak pernah padam. Seringkali dia tertidur lelap. Lin Ming samar-samar tersenyum. Senior sudah bangun. Babak 1978, melawan es kutub yang abadi sekali lagi. Aku sudah bangun, sepertinya, aku tidur selama 1000 tahun lagi. Tepatnya, kamu sudah tidur selama 1058 tahun, Lin Ming tersenyum. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Empyrean Divine Mist telah terbangun selama 10 hari. Kemudian dia tertidur sekali lagi, beristirahat hingga saat ini. Magic Cube memiliki efek menstabilkan jiwa. Kabut ilahi Empyrean tidak berada dalam situasi yang buruk atau baik. Selama dia melewati masa tidurnya maka kekuatan jiwanya tidak akan melemah atau meningkat. Apa yang kamu lakukan kali ini bisa disebut memberikan banyak masalah pada kekosongan ilahi. Kata Empyrean Divine Mist dengan enteng. Good Fortune Saint Sovereign telah melakukan semua ini untuk mendapatkan peninggalan iblis, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dan dalam hal kekuatan, Divine Void Divine Kingdom lebih lemah dari Good Fortune Saint Palace. Namun, di dalam jalan Asura dan dengan perlindungan hukum jalan Asura, penguasa suci keberuntungan seharusnya tidak berani melakukan hal yang gegabah. Mungkin, sebab dan akibat berjalan berputar-putar. Divine Void dan Senior memiliki dendam satu sama lain, dan karena saya telah menerima bantuan dari Senior, wajar bagi saya untuk membayar sejumlah bunga kembali ke Divine Void Divine Kingdom. Tanggapan Lin Ming tenang. Dia adalah seseorang yang mengingat dendam dan rasa terima kasih. Ketika dia menyerang murid-murid Istana Keberuntungan Suci dan Gunung Dewa Bulu yang melonjak, ini karena mereka berada di pihak yang berlawanan sejak awal, belum lagi mereka telah membunuh banyak murid Jalan Asura ketika mereka mengambil harta karun itu. Jika Lin Ming membiarkan mereka pergi, maka dalam beberapa ribu tahun ke depan, jumlah elit manusia muda yang mereka bunuh hanya akan meningkat. Mengenai Divine Void Divine Kingdom, Lin Ming hanya ingin berurusan dengan Soul Emperor Divine Void. Adapun para murid kerajaan ilahi kekosongan ilahi, Lin Ming tidak memiliki masalah dengan mereka, sehingga ia membiarkan mereka hidup. Begitukah, samsara rasa syukur dan dendam, lingkaran karma. Setelah menyebutkan permusuhannya dengan Divine Void, Empyrean Divine Mist merasakan perasaan aneh di hatinya. Sejak dia disegel di Magic Cube, Divine Void mungkin mengira dia telah mati. Tapi, semua yang kamu lakukan hari ini hanya akan menimbulkan masalah pada kekosongan ilahi. Tidak mungkin menggoyahkan fondasinya. Mist ilahi bergumam pelan. Lin Ming mengangguk. Saya tidak berharap masalah ini akan memicu perang besar. Paling-paling, itu akan mengalihkan perhatian Good Fortune Saint Sovereign. Dan saya juga merasa tidak bisa menyembunyikan kebenaran masalah ini dari Good Fortune Saint Sovereign. Dia mungkin akan menemukan beberapa poin yang meragukan. Lin Ming tidak peduli apakah tindakannya akan memicu perang atau tidak. Tujuan utamanya adalah menyembunyikan keberadaannya. Memastikan kamu aman dan memastikan tidak ada berita bahwa kamu masih hidup menyebar lebih penting dari apapun. Anda masih punya banyak hari ke depan untuk itu. Saat Empyrean Divine Mist berbicara, dia tertidur lelap sekali lagi. Kekuatan Lin Ming saat ini kurang. Menurut saran Empyrean Divine Mist sebelumnya, dia harus menyelesaikan revolusi ke-7 seni reinkarnasi agung dan meningkatkan budidayanya kerana Empyrean setengah langkah atau bahkan Empyrean sejati sebelum dia dapat mengungkapkan dirinya sepenuhnya. Tapi Lin Ming bisa merasakan bahwa dunia Empyrean masih sangat lama lagi. Sementara dia secara bersamaan mempelajari dua hukum tertinggi dan harus memperhatikan seni reinkarnasi agung, Lin Ming ragu dia akan mampu masuk kerana Empyrean dalam waktu 10.000 tahun. Kecepatan ini jauh lebih lambat dari Kaisar Sakya.
Dan dibandingkan dengan Good Fortune Saint-San, itu bahkan lebih lambat dari itu. Ini adalah harga dari mempraktikkan seni reinkarnasi agung. Pada saat ini, Lin Ming memasuki tingkat kelima sidang terakhir. Meskipun ruang dalam uji coba terakhir berubah setiap saat, level kelima selalu tetap sama. Orang yang menjaga lantai ini adalah Inferno Abadi dan Es Kutub Abadi. Di masa lalu, Lin Ming dan Zheng Mei telah bergabung untuk menjatuhkan Es Kutub yang abadi, menyebabkan reputasi mereka melambung tinggi. Sekarang dia tiba di sini sendirian dan harus menghadapi musuh sendirian. Karena dia mempraktikkan seni reinkarnasi agung, Lin Ming memiliki keunggulan usia kerangka dalam uji coba terakhir. Serangan unding Inferno tidak mampu menimbulkan ancaman apapun padanya. Dia mengandalkan pemahamannya tentang hukum kebakaran untuk dengan mudah menghindari setiap serangan yang ditujukan padanya. Kemudian, Inferno Abadi akhirnya kehabisan energi dan berubah menjadi telur Phoenix. Lin Ming menyilangkan tangan di belakang punggungnya, melihat ini terjadi. Dia tidak menyerang, tapi menunggu Es Kutub Abadi yang tersembunyi di dalam telur Phoenix menetas. Lin Ming telah memilih untuk menjatuhkan wali tingkat kelima saat berada dalam bentuk Es Kutub Abadi untuk mendapatkan persentase penyelesaian setinggi mungkin. Ini karena Es Kutub Abadi tertahan oleh atribut Lin Ming. Gemuruh gemuruh gemuruh. Energi dingin mulai berkumpul dari langit dan bumi, mengembun tinggi di udara. Hukum es yang mengerikan mengunci ruang ini. Orang dapat melihat bahwa di tengah kumpulan energi dingin ini, terdapat kristal es yang berkedip. Kristal es ini mulai mengembun menjadi es Phoenix kecil. Semakin banyak energi dingin yang terkumpul, burung Phoenix menjadi semakin besar. Dalam sekejap, aura yang bisa membekukan dunia secara tiba-tiba dan dahsyat muncul. Bang, 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 bumi berguncang. Gletser demi gletser mengebor keluar dari tanah, menjulang setinggi 100.000 kaki. Senyum mendayu-dayu melintasi bibir Lin Ming. Es kutub yang abadi. Setelah tidak melihatnya selama beberapa ribu tahun, dia akhirnya mampu melawannya lagi. Di masa lalu, Lin Ming harus menunggu Zheng Mei menggunakan Umbral Heaven Ice Array dan melewati lapisan bahaya, menghalangi serangan es kutub abadi untuk menghabiskan energinya. Ketika telah berubah menjadi telur, Lin Ming kemudian bergegas keluar, menggunakan tombak naga hitam untuk membunuh es kutub abadi dalam satu serangan habis-habisan. Tapi kali ini, Lin Ming tidak berencana menunggu. Saat es kutub abadi muncul, Lin Ming bergegas ke depan. Dia ingin menghadapi es kutub abadi saat berada dalam kondisi puncaknya. Dia berencana untuk terlibat dalam perkelahian brutal. Ini adalah rencana yang gila. Jika Zheng Mei melihat ini maka dia pun akan terkejut. Dengan suara siulan yang tajam, tombak naga hitam terbang keluar dari cincin spasial Lin Ming. Tombak ini tidak muncul selama ribuan tahun. Dalam ribuan tahun ini, Lin Ming juga tidak pernah bertarung dengan semua yang dimilikinya di kondisi puncaknya. Sekarang, saat tombak naga hitam yang sudah familiar kembali ke tangan pemiliknya, ia mengeluarkan dengungan keras seolah-olah jiwa naga ilahi sedang bangkit di dalam porosnya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Benang-benang energi dingin berkumpul, menjadi semakin tebal dan kuat. Di tengah angin sedingin es kutub yang abadi menjadi sangat marah. Ia marah karena manusia berani menantang kekuatannya yang tak ada habisnya. Itu berbalik ke arah Lin Ming dan meluncur ke arahnya, kecepatannya segera mencapai ekstrim. Dalam legenda, dikatakan bahwa rok kuno dapat menempuh jarak 90.000 mil hanya dengan satu kepakan sayap, tanpa perlu menggunakan hukum luar angkasa apapun. Meskipun es Phoenix lebih lambat dari rok kuno, ia tidak jauh lebih buruk. Tentu saja, ini adalah situasi di mana ia tidak memanfaatkan hukum luar angkasa. Hanya kecepatan ini yang merupakan kecepatan sebenarnya, kecepatan yang mampu melampaui waktu reaksi orang lain. Ini karena serangannya tidak akan menimbulkan fluktuasi hukum, sehingga orang lain tidak mungkin merasakannya. Suara mendesing. Es kutub abadi segera muncul di depan Lin Ming. Ia mengulurkan cakar raksasa yang memancarkan cahaya beku, menggenggamnya. Cakar ini ditutupi dengan medan kekuatan es yang membekukan. Bentuk kehidupan apapun yang dicakup oleh medan gaya ini akan membuat tubuh dan jiwa fana mereka membeku. Jadi untuk menghindari serangan es kutub abadi, kecepatan saja tidak cukup. Seseorang membutuhkan kemampuan untuk menghadapi medan kekuatan yang datang bersamaan dengan serangan es kutub abadi. Murid Lin Ming menyusut dan dia mundur. Tubuhnya mulai terbakar api hitam. Saat api ini menyala di sekelilingnya, mereka membawa arti sebenarnya dari kelahiran kembali nirwana, secara langsung membakar medan kekuatan es yang membekukan itu. Lin Ming menginjak kekosongan dan menghilang seperti asap. Dalam hal kecepatan alami, dia lebih rendah daripada es kutub yang abadi, sehingga dia menggunakan hukum luar angkasa tanpa ragu-ragu. Dan jika menyangkut hukum luar angkasa, dia melampaui es kutub abadi sejauh beberapa mil. Bahkan jika dia dengan liar menggunakan hukum luar angkasa sesuai keinginannya, hampir mustahil bagi es kutub abadi untuk mengunci fluktuasi hukum ini dan menemukan posisi Lin Ming. Dalam sekejap, Lin Ming sudah muncul di balik es kutub yang abadi. 9 bintang besar bersinar di atas kepala Lin Ming. Cahaya bintang turun, mengalir ke tubuh fananya. Dari dalam dirinya, Istana Dao Kuil Ungu, Istana Dao Retribusi Surgawi, Istana Dao Kutub Ekstrim, Istana Dao Mata Daefik, semuanya mulai terbuka satu demi satu. Tombak naga hitam diresapi dengan kekuatan 9 bintang. Ia menghancurkan ruang angkasa dengan momentum yang luar biasa saat ia menghantam dengan kejam. Kaca, bagaikan sambaran petir ilahi yang jatuh dari langit tertinggi, petir itu menghantam punggung es kutub abadi.
Punggung burung Phoenix bahkan bisa membawa gunung. Tapi saat tombak Lin Ming menabraknya, tidak hanya medan kekuatan es yang membekukan itu hancur berantakan tetapi bulu-bulu es yang indah itu juga retak terbuka, meninggalkan serpihan-serpihan es yang beterbangan keluar. Darah biru sedingin es mengalir dari luka-luka ini. Sebenarnya, ini bukanlah darah melainkan cairan yang terkondensasi dari energi es paling murni di dunia. Jika seorang seniman bela diri dengan atribut es hanya dapat memperoleh setetes saja, itu akan menjadi harta karun yang tiada bandingannya. Es kutub yang abadi sangat marah. Itu telah melindungi tingkat kelima percobaan terakhir selama miliaran tahun, dan selama periode ini ada orang yang mampu menghancurkan telur yang diubah menjadi telur tersebut, tapi belum pernah ada seseorang yang mampu melukainya dalam pertarungan frontal langsung. Ini meraung sekali lagi saat meluncur menuju Lin Ming. KKK, kekosongan itu membeku, terbuka. Seberkas cahaya biru tua keluar dari mulut es kutub abadi, langsung menuju dada Lin Ming. Pancaran energi dingin yang membekukan ini sangat kuat, itu jauh melebihi Lin Ming dengan budidayanya yang tertekan. Bagaimanapun, es kutub yang abadi berada dalam kondisi puncaknya. Saat diciptakan dulu, ia dibentuk dalam keadaan default sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam kondisi puncaknya. Lin Ming tidak membela, kedua pupilnya tiba-tiba berkontraksi, menjadi setipis peniti. Di sekitar pupilnya, pola mistis muncul. Pada saat itu, dia telah membuka murid tiga kehidupan. Murid tiga kehidupan, semua keberadaan akan hilang. Ketika dikombinasikan dengan Istana Daefik Aidao, dalam sekejap, metode lengkap yang digunakan oleh es kutub abadi untuk memanfaatkan hukum es dapat dilihat oleh Lin Ming. Mata Lin Ming tidak lagi melihat cahaya biru yang menyilaukan. Sebaliknya, apa yang dilihatnya adalah struktur hukum yang terdiri dari esensi energi dingin yang tak ada habisnya. Kekuatan guntur dan api meletus dari tubuh Lin Ming. Hantu pohon dewa sesat muncul di belakangnya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan ledakan energi yang mengerikan meledak ke langit, menyebabkan dunia berubah dan energi asal menyembur keluar dalam gelombang yang dahsyat. Di bawah penindasan hukum, kesenjangan dalam budidaya telah diatasi. Serangan es kutub abadi telah dipatahkan dengan paksa oleh Lin Ming. Es kutub yang abadi menjadi semakin ganas. Itu melawan Lin Ming dalam pertarungan jarak dekat. Sayap vorpal dan cakarnya yang tajam merupakan senjata yang mengerikan. Bang! Dengan tabrakan frontal lainnya, Lin Ming dikirim terbang kembali. Tapi, dia tidak dirugikan. Dia bergegas keluar sekali lagi, melawan es kutub abadi dalam pertempuran brutal. Pertarungan tubuh, pertarungan energi. Tombak naga hitam di tangan Lin Ming sepertinya berubah menjadi naga hitam yang terbang di udara. Di langit, seekor naga dan burung Phoenix bersaing untuk mendapatkan supremasi. Gletser setinggi 100.000 kaki tidak mampu menahan badai energi yang mengerikan ini. Semuanya jatuh dalam longsoran salju yang bergemuruh. Bongkahan es seukuran gunung jatuh ke tanah dan larut menjadi sungai air sedingin es. Ini adalah pemandangan apokaliptik. Babak 1979, membuka tingkat ketujuh. Ya, dalam pertarungan jarak dekat, Lin Ming akhirnya diserang oleh es kutub yang abadi. Cakar Phoenix yang sangat tajam membawa cahaya dingin yang berkilauan puluhan kaki saat mereka memotong tubuh Lin Ming. Darah mengalir keluar, langsung membeku menjadi es. Lin Ming berubah menjadi meteor yang menabrak tanah. Bang! Bumi yang membeku retak saat kawah raksasa terbentuk, retakan menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Dengan serangan yang sukses ini, mata biru dari es kutub abadi bersinar dengan bangga. Ia menjerit dan terbang langsung menuju kawah es. Namun, saat ia mendekati kawah di es, cahaya tombak hitam keluar, membawa kekuatan dan momentum mengerikan yang merobek semuanya. Cahaya tombak ini merobek dada es kutub yang abadi. Es kutub yang abadi mengeluarkan jeritan sedih dan sedih. Bulu birunya sekali lagi berlumuran darah. Serangan Lin Ming berisi hukum asura surgawi Dao yang kental, dan mengumpulkan kekuatan supernatural dari 33 surga, dan bahkan didukung dengan 9 bintang istana Dao. Ini hampir merupakan serangan terkuatnya, namun masih belum mampu menembus tubuh es kutub abadi. Es kutub yang abadi tenggelam dalam cahaya hitam tak berujung saat ia jatuh dengan liar dari langit. Selama ribuan mil di sekitarnya, semua awan es di udara terhempas. Pada saat ini, Lin Ming yang bermandikan darah bergegas keluar dari pecahan es. Dia bergerak maju, tampak berteleportasi saat dia menghancurkan tombaknya di belakang es kutub yang abadi. Kaca, dengan ledakan keras, bukan hanya darah biru yang mengalir keluar dari punggung es kutub abadi. Kali ini bekas retakan muncul. Ini berarti bahwa dalam hukum es yang menyusun tubuhnya, telah muncul retakan. Es kutub yang abadi melemah. Meskipun Lin Ming tidak bisa membunuh es kutub yang abadi dalam waktu singkat, dia masih bisa melawannya hingga terhenti. Dengan kata lain, ini berarti Lin Ming pada akhirnya akan menang. Menurut aturan uji coba terakhir, penjaga tingkat kelima, apakah itu dalam bentuk neraka abadi atau es kutub abadi, setelah mengumpulkan seluruh kekuatannya, ia perlahan akan menggunakan semuanya dalam serangkaian serangan. Akhirnya, ketika energinya habis, ia akan berubah menjadi telur es di kutub dan telur neraka. Telur es kutub dan telur neraka mewakili titik terendah dari kekuatan penjaga. Es kutub abadi adalah lawan yang dirancang untuk menjadi semakin lemah jika semakin lama ia bertarung. Jika itu hanya bisa menyamai Lin Ming pada kondisi puncaknya, maka nasibnya setelah melemah bisa dibayangkan. Jadi, pada saat Lin Ming menusukkan tombak lain ke arah perut es kutub yang abadi, hasil dari pertempuran ini telah diputuskan.
Retakan muncul di perut es kutub abadi. Tombak demi tombak, Lin Ming melanjutkan rentetan serangannya, menghancurkan tombaknya. Di bawah badai serangan ini, semakin banyak retakan muncul di es kutub abadi. Bulu-bulu es kristal rontok di tengah cuaca beku. Esensi es yang terkondensasi menjadi darah biru dihujani secara sembarangan. Bang! Ledakan keras memenuhi udara. Es kutub yang abadi tidak lagi mampu menahan serangan terus-menerus Lin Ming. Tubuhnya yang dilapisi retakan benar-benar hancur, menyebabkan energi es melonjak keluar. Seperti ini, es kutub abadi meledak di udara menjadi kumpulan kabut yang membekukan. Wel. Gelombang energi dingin yang mengerikan menyapu, membentuk badai es. Melihat pusaran es yang berkembang pesat ini, Lin Ming menghela nafas ringan. Ujian tingkat kelima telah berakhir. Es kutub abadi telah dibunuh olehnya sebelum berubah menjadi telur. Apalagi dia melakukan ini sendirian. Dalam sejarah es kutub abadi, dalam 10 miliar tahun sejarah sejak diciptakan oleh Asura Roadmaster, hal seperti ini belum pernah terjadi. Ketika es kutub abadi mati, gletser yang menjulang tinggi mulai mencair. Salju dan es perlahan memudar dan ruang tingkat kelima dikembalikan ke tampilan aslinya. Kemudian, Lin Ming memeriksa persentase penyelesaiannya. Sebenarnya, saat ini Lin Ming tidak lagi peduli dengan persentase penyelesaiannya. Dia ingin memasuki ujian akhir tingkat ke-7 dan mendapatkan Sutra Asura yang lengkap. Alasan dia memilih untuk membunuh es kutub abadi menggunakan metode yang sulit adalah untuk menguji batas kekuatannya. Tingkat penyelesaian, 95%. Persentase penyelesaian ini 3 poin lebih tinggi dari pertama kali Lin Ming datang ke sidang terakhir. Lin Ming menduga bahwa dia seharusnya mendapatkan jumlah poin penuh setelah membunuh es kutub abadi sendirian. Sebenarnya, dia seharusnya mendapatkan poin tambahan karena metode penyelesaiannya, tapi kemungkinan Asura Roadmaster tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi, jadi dia tidak secara spesifik menambahkan aturan yang hanya akan berlaku jika seseorang sekuat Lin Ming akan muncul. 95%. Sepertinya 5% terakhir akan ditemukan di tingkat ke-7 uji coba terakhir. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia melangkah ke tingkat ke-6. Tingkat ke-6 hanyalah kekacauan. Di sini, langit dan bumi memiliki warna yang sama, pada dasarnya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Hanya jejak mistis tak berujung dari hukum yang menutupi dunia yang membedakan lingkungan sekitar pada tingkat ini. Tidak ada bahaya di tingkat ke-6, itu adalah tempat yang digunakan untuk beristirahat dan memberikan hadiah. Terakhir kali Lin Ming ada di sini, dia mendapatkan hadiah. Kali ini dia membawa giok takdir kaisar untuk membuka tingkat ke-7. Gemuruh. Saat Lin Ming melangkah ke tengah tingkat ke-6, bumi runtuh dan jurang tak terduga muncul. Jurang ini tidak memiliki dasar, seolah-olah merupakan koneksi ke alam semesta lain. Dan dari tengah jurang, patung batu hitam besar perlahan melayang. Patung batu hitam ini diukir berbentuk dewa perang Asura. Dewa perang memegang tombak naga dan mengenakan baju perang hitam. Tubuhnya ditutupi sisik ganas dan dia berdiri di atas naga ilahi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura kuno dan buas, yang mengejutkan pikiran dan membuat seseorang merasa takut. Pada baju besi dewa perang ini, ada 3 lekukan kecil yang ditempatkan secara berurutan. Di sisi alur ini ada beberapa kata familiar, kata-kata yang pernah dibaca Lin Ming sebelumnya. 33 surga, warisan Asura, diwariskan kepada kejeniusan yang tak tertandingi, diwariskan kepada orang yang memiliki takdir besar, diwariskan kepada orang yang ditakdirkan. Kata takdir, ditakdirkan atau tidak, jika kamu ditakdirkan maka bahkan melalui alam semesta tanpa akhir kamu masih akan menemukan warisanku, tetapi jika kamu tidak ditakdirkan maka meskipun bakatmu tidak ada bandingannya kamu tidak akan pernah memasuki gerbangnya. Saya meninggalkan 3 giok kaisar yang berisi esensi, energi, dan keilahian. Giok kaisar memiliki kekuatan spiritual, dan jika Anda ditakdirkan maka batu tersebut akan jatuh ke tangan Anda. Jika Anda tidak memiliki nasib maka tidak peduli berapa banyak kesulitan yang Anda alami untuk menemukannya, Anda tidak akan pernah berhasil. Bawalah 3 giok kaisar ke negeri ini dan buka lebar-lebar gerbang ke tingkat ke-7. Kata-kata ini menggambarkan kunci untuk membuka tingkat ke-7, yaitu, 3 giok kaisar takdir. Bagi mereka yang ditakdirkan, bahkan jika mereka tidak mencari batu giok kaisar akan mencarinya. Dan bagi mereka yang tidak ditakdirkan, bahkan jika giok kaisar diletakkan di tangan mereka, mereka tetap tidak akan mengenalinya. Lin Ming sudah mengumpulkan 3 giok kaisar sejak lama. Sekarang waktunya telah tiba, dia akan membuka gerbang ke tingkat ke-7. Saat ini, suasana hati Lin Ming sangat tenang. Dia perlahan terbang di depan patung Asura dan mengeluarkan 3 giok kaisar. Ketiga batu giok kaisar ini memiliki bentuk yang serupa, tetapi garis dan teksturnya sangat berbeda. Dan bagi Lin Ming yang mahir dalam hukum Asura, jejak yang menutupi permukaan batu giok kaisar ini memiliki hukum yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah itu adalah desain yang paling indah dan harmonis di dunia. Lin Ming menutup matanya. Dia diam-diam merasakan hubungan antara patung Asura dan 3 giok takdir kaisar. Kemudian, dia mulai menempatkan 3 giok kaisar ke dalam patung Asura. Babak 1980, Pemakaman Kaisar. 3 batu giok kaisar ditempatkan ke dalam alur satu persatu. Batu giok kaisar berbaris di alur, dan kemudian, seluruh patung menyala dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Pada saat yang sama, pusaran mulai terbentuk di ruang kosong di bawah patung. Lin Ming tersedot ke dalam pusaran. Pemandangan berubah,
dan pada saat berikutnya, Lin Ming tiba di dunia abu-abu gelap. Pertama kali Lin Ming memasuki percobaan peleburan dia sudah belajar tentang keberadaan tingkat ketujuh. Ketika dia mengetahui bahwa 3 batu giok takdir diperlukan untuk membukanya, dia selalu memikirkan seperti apa tempat itu nantinya. Apakah ini akan menjadi ujian dengan tingkat kesulitan yang menantang surga, atau apakah ini murni imbalan? Imajinasi Lin Ming menjadi lebih intens ketika ia memperoleh batu giok takdir kaisar ketiga. Namun karena semua penderitaan yang dia derita setelahnya dan semua hal lain yang terjadi padanya, dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari kepalanya. Hari ini, Lin Ming akhirnya melangkah ke tingkat ketujuh dan melihat semuanya di sana. Namun pemandangan yang muncul di hadapannya membuatnya terkejut. Apa yang dia lihat adalah kuburan yang luas. Ini adalah dunia kelabu murni. Langit tidak teratur dan bumi tandus. Di negeri ini, deretan kuburan berjejer, jumlahnya puluhan ribu. Kuburan ini menempati lahan berbentuk persegi. Semuanya terbuat dari batu abu-abu dan hitam yang sama, suasana khusyuk dan penuh hormat berputar di sekitar mereka. Lin Ming tidak tahu apakah mereka dilindungi oleh formasi susunan atau apakah batu nisan itu ditempa dari beberapa jenis batu khusus. Namun, bahkan setelah 10 miliar tahun berlalu, batu nisan tersebut tetap utuh. Satu-satunya perbedaan adalah seseorang dapat merasakan nafas tahun-tahun tanpa akhir yang berasal dari tulisan-tulisan anggun yang diukir di batu. Lin Ming berjalan ke depan batu nisan. Batu nisan ini diukir dengan kata-kata ras dewa kuno. Makam busur putih Siu Kao yang terhormat Kaisar Surga Ekstrim. Batu nisan manusia juga memiliki tulisan, itu akan diukir dengan nama anak dan cucu mereka. Sedangkan untuk batu nisan ini, tidak ada apapun selain nama dan gelar pemilik makam. Adapun kata surga Kaisar Ekstrim, itu seharusnya adalah nama alam semesta, dengan kata lain, salah satu dari 33 surga. Lin Ming belum pernah mendengar nama Kaisar Surga Ekstrim sebelumnya. Tapi, ini sama sekali tidak aneh. Terlalu banyak waktu telah berlalu dan tidak aneh jika nama 33 surga berubah selama periode ini. Apalagi ini adalah nama yang ada 10 miliar tahun lalu. Di zaman kuno, masing-masing dari 33 surga itu makmur dan mulia. Namun sekarang, hanya 16 surga yang dikembangkan, 17 surga lainnya telah berubah menjadi hutan belantara. Busur putih yang terhormat Siu Kao, dari kata-kata ini, Siu Kao jelas merupakan sebuah nama. Itu adalah nama keluarga yang aneh dan nama depan yang bahkan lebih aneh lagi, tapi mungkin di zaman kuno 10 miliar tahun yang lalu, ini mungkin nama yang normal atau bahkan populer. Adapun referen White Ark, tentu saja itu adalah gelar dari pemilik kuburan. Apa yang terhormat itu, Lin Ming tidak tahu, tapi itu terdengar seperti gelar yang tidak lebih buruk dari seorang Empyrean. Jika demikian, maka di pemakaman ini di mana terdapat puluhan ribu kuburan yang tidak diketahui, apakah pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean atau lebih tinggi terkubur di masing-masing kuburan? Lin Ming merasa ini sulit untuk dibayangkan. Harus diketahui bahwa di seluruh alam ilahi, hanya ada 200-300 orang Empyrean saja. Bahkan bagi para biksu dan spirita, ketika para Empyrean mereka dijumlahkan dari ketujuh surga mereka, mereka hanya mempunyai sekitar 1000. Dibandingkan dengan kuburan di depannya yang memiliki puluhan ribu orang Empir dimakamkan di sini, Lin Ming merasa ini terlalu sulit dipercaya. Era kuno 10 miliar tahun yang lalu adalah masa ketika 100 ras berjuang untuk mendapatkan supremasi. Itu adalah masa ketika ras dewa utama dan makhluk surgawi mendominasi 33 surga. Pada saat itu, para pahlawan bangkit dari pangkat dan elit muda tidak terhitung banyaknya. Namun, jika dikatakan bahwa beberapa puluh ribu orang Empir dimakamkan di sini begitu saja, Lin Ming masih akan berpikir bahwa itu cukup aneh. Saat Lin Ming berpikir seperti ini, dia berjalan di belakang batu nisan. Bagian ini mirip dengan batu nisan manusia, dan diukir dengan batu nisan dari pemilik kuburan. Ada beberapa ratus kata yang tertulis di batu itu. Saat Lin Ming membaca kata-kata ini, dia terperangah dengan apa yang tertulis. Penguasa kuburan memang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean, terlebih lagi, dia bukanlah seorang Empyrean biasa. Dari informasi samar yang diberikan, Lin Ming berspekulasi bahwa jika orang ini ditempatkan di era saat ini, dia akan mirip dengan Empyrean menengah atau bahkan atas. Namun, putra surga yang sombong ini yang ada 10 miliar tahun yang lalu sebenarnya mengalami nasib seperti itu, tulang tidak ditemukan, pedangnya terkubur di sini. Kuburan ini hanyalah makam pedang, tubuh Siu Kao tidak ada di sini. Lin Ming menghela nafas. Dia melihat ke kuburan berikutnya, makam selir iblis Yuan Chun dari langit zenit surga. Lin Ming belum pernah mendengar tentang langit zenit surga sebelumnya. Jika ada langit yang berani menyebut dirinya dengan nama seperti itu, maka mungkin 10 miliar tahun yang lalu, langit puncak langit ini adalah salah satu puncak alam semesta. Pemilik makam Yuan Chun ini adalah seorang wanita, dan menurut tulisan di batu nisan, dia adalah wanita yang sangat berbakat dan bangga. Hidupnya sangat mempesona tetapi nasib terakhirnya adalah, meninggal dalam pertempuran dalam bencana besar di 33 surga. Jubah bulunya terkubur di sini. Kuburan ini hanyalah makam pakaian Yuan Chun. Lin Ming terus mencari. Dia melihat banyak tokoh terkemuka di masa lalu. Asal-usul dan kehidupan mereka dijelaskan secara singkat di kuburan mereka. Mereka datang dari alam semesta berbeda di 33 surga, dan masing-masing dari mereka adalah penguasa di zamannya, raja di zamannya. Kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan para Empyrean saat ini.
Namun dari orang-orang tersebut, hanya sebagian kecil yang jenazahnya dikuburkan di sini. Sebagian besar kuburan ini dipenuhi dengan perlengkapan perang, senjata, pakaian, atau beberapa benda lain yang digunakan oleh pemilik kuburan sebelum kematian mereka. Bahkan ada sebagian orang yang hanya memiliki batu nisan sebagai penanda, tidak ada isinya sama sekali. Selain itu, pada batu nisan mereka, kata, bencana 33 surga, muncul lebih dari satu kali. Selir iblis Yuan Qi telah tewas dalam pertempuran dalam bencana besar di 33 surga. Martial Saint Huang Qi telah tewas dalam pertempuran dalam bencana besar di 33 surga. Peri es dingin Yun Meng telah tewas dalam pertempuran dalam bencana besar di 33 surga. Lin Ming menduga bahwa setelah orang-orang ini meninggal dalam bencana besar, seseorang secara khusus membangun kuburan untuk mereka. Pasalnya, setelah perang besar itu, jenazah mereka semakin sulit ditemukan, sehingga makam-makam tersebut hanya diisi dengan pakaian dan benda-benda lain untuk dijadikan kenang-kenangan akan keberadaan mereka sebelumnya. Menyadari hal ini, Lin Ming menjadi melamun. Dalam 10 miliar tahun terakhir sejarah 33 langit, bencana besar yang bisa disebut bencana alam semesta telah terjadi berkali-kali. Setiap kali, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran. Kadang-kadang bahkan seluruh ras dimusnahkan. Bencana 33 surga yang tertulis di batu nisan ini jelas berdampak pada wilayah yang jauh lebih luas daripada bencana umat manusia, dan pengaruhnya terhadap dunia bahkan lebih besar. Di masa lalu, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mati dalam bencana besar ini pernah mengguncang bumi dan langit, menguasai wilayah yang luas melalui kekuatan. Tetapi bahkan bagi orang-orang ini, setelah mereka meninggal, yang tertinggal hanyalah kuburan persegi yang bahkan tidak menampung tubuh mereka. Tidak ada yang ingat nama mereka, tidak ada yang ingat sejarahnya. Yang tersisa untuk mengenang mereka hanyalah batu nisan yang dingin. Memikirkan hal ini, Lin Ming menghela nafas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak peduli seberapa kuat suatu ras, ketika mereka ditempatkan di sungai waktu yang tak ada habisnya, mereka tidak lebih dari gelombang kecil. Saat mereka bangkit, mereka bersinar dalam kecemerlangan yang menyilaukan, tapi tak lama kemudian, mereka dengan cepat menghilang ke dalam arus yang tiada akhir, tanpa meninggalkan apapun. Ini juga alasan mengapa begitu banyak seniman bela diri tidak mau berubah menjadi abu, alasan mereka terus mendaki dan mencari jalan menuju kehidupan abadi. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil. Mungkin bencana di 33 surga ini adalah perang besar yang meletus 10 miliar tahun yang lalu, dan perang itu adalah katalis yang memulai kemunduran ras dewa primal dari puncaknya. Setelah perang, Asura Roadmaster dan pencipta kitab suci juga hilang, dan mereka meninggalkan tempat warisan mereka sendiri, Jalan Asura dan Akashic Dream Universe. Lalu, mungkinkah kuburan ini ditinggalkan oleh Asura Roadmaster? Lin Ming tiba-tiba berpikir. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tidak mungkin dia bisa memverifikasi ini. Dia pindah lebih jauh ke kuburan. Kabut abu-abu terang melayang di udara di sini. Saat Lin Ming bergerak maju, kabut berangsur-angsur menyimpang dari depannya dan dia melihat apa yang ada di ujung batu nisan ini. Ini, tebing yang bagus. Dan di bawah tebing ini bukanlah sebuah jurang, melainkan ruang berbintang yang tak berujung. Perasaan seperti ini seolah-olah bagian dari benua kuno didorong keluar angkasa, dan disinilah ia terputus. Lin Ming berdiri di tepi tebing, memandangi triliunan bintang yang bersinar di kejauhan. Saat mereka berkilauan di kejauhan, mereka tampak dingin dan kesepian. Mereka sudah lama ada di sana, dan akan terus ada. Dan di ruang berbintang ini, jauh dari Lin Ming, sebuah altar putih besar melayang. Saat dia melihat altar putih ini, matanya tertuju padanya dan tidak bisa lagi bergerak. Altar putih ini sebesar planet dan berbentuk seperti piramida. Dari atas hingga bawah, altar ini terdiri dari 33 anak tangga. Altar segel ilahi. Murid Lin Ming menyusut. Di masa lalu ketika Lin Ming menghadiri semifinal pertemuan bela diri pertama alam ilahi, tempat pengujiannya adalah altar segel ilahi. Tapi, altar segel ilahi itu adalah replika yang dibuat oleh Empyrean Vast Universe. Dahulu kala, Empyrean Vast Universe menemukan sebuah fragmen altar segel ilahi yang ditempa oleh segel ilahi Empyrean, keilahian sejati manusia yang ada 3,6 miliar tahun yang lalu. Empyrean Vast Universe telah menggabungkan fragmen ini ke dalam replika yang ia buat, sehingga replika tersebut dapat memperoleh sebagian dari spiritualitas altar segel ilahi kuno. Namun, kenyataannya adalah altar segel ilahi, asli, yang dibuat oleh segel ilahi Empyrean 3,6 miliar tahun yang lalu juga merupakan replika. Jika Lin Ming tidak salah, maka Empyrean Divine Cell telah berpartisipasi dalam uji coba terakhir Jalan Asura di masa lalu, dan ketika dia berpindah dari tingkat keempat ke tingkat kelima, dia juga harus menghadapi ujian untuk menaiki altar segel ilahi. Namun meski begitu, perbedaan antara ukuran altar segel ilahi dan yang sebelumnya terlalu besar. Altar segel ilahi di depannya, apakah itu aura yang dipancarkannya atau energi mengerikan yang dikandungnya, semua itu membuat Lin Ming ketakutan dan khawatir, hampir tidak mampu menahannya. Mungkin altar segel ilahi yang ditempatkan sebagai ujian antara tingkat keempat dan kelima sebenarnya hanyalah proyeksi dari altar segel ilahi yang sebenarnya. Dan altar segel ilahi kemungkinan besar bahkan tidak disebut altar segel ilahi, itu harus memiliki nama lain. Nama altar segel ilahi hanya diberikan kepadanya karena segel ilahi Empyrean. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia perlahan melonjak ke atas. Dengan hati-hati,
Dia terbang menuju altar segel ilahi yang berada jauh di langit berbintang. Setelah beberapa waktu, ia mulai melambat. Saat dia melihat ke arah altar segel ilahi yang berada jauh di langit, ekspresi takjub melintas di matanya. Di puncak altar segel ilahi 33 surga jelas ada orang-orang. Dan bukan hanya satu orang, tapi dua, meskipun mereka sangat jauh, Lin Ming bisa melihat dua sosok buram. Dan segera setelah dia menghilangkan kesadaran ilahi, dia dapat dengan jelas membedakan penampilan mereka. Kedua orang ini mengenakan jubah putih panjang dan wajah mereka keriput dan tua. Mereka tersenyum lebar penuh perhatian, seolah-olah mereka sedang menunggu di sana khusus untuknya. Lin Ming berhenti. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan terbang menuju kedua lelaki tua itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.